tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo, gimana? Ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh Papi, kenapa sih Nadia tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Udah loh, ini mau nonton Kompas TV juga nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Nah, ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai April 2022, Kompas TV akan memutus siaran analognya di sejumlah wilayah berikut. Jika pesawat TV Anda belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Dengan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program Kompas TV dengan kualitas gambar dan suara yang lebih tajam dan jernih. Masuki era digital bersama Kompas TV.
gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo yo, Iya, perbatasan aja. gimana? Ah, yang bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami, Aduh Papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai April 2022, Kompas TV akan memutus siaran analognya di sejumlah wilayah berikut. Jika pesawat TV Anda belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian Assalamualaikum pilih setting, warahmatullahi pilih wabarakatuh. saluran, Selamat lalu pagi. pilih Kami auto ucapkan scan. untuk seluruh Dengan peserta saluran digital, rapat Anda koordinasi bisa khusus menyaksikan pemerintah Kota program-program Makassar pada Kompas pagi hari TV ini. dengan kualitas gambar Kami dan persilakan suara untuk yang menempati lebih tempat tajam dan yang telah jernih. disediakan Masuki karena era kita akan digital segera bersama memulai Kompas rangkaian TV. acara. Dan tentunya juga kami harapkan untuk seluruh peserta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker Anda masing-masing selama acara ini berlangsung. Ada apa ini ribut-ribut? Sekali lagi kami persilakan untuk Kita nyalain TV, menempati tiba-tiba tempat yang telah disediakan karena kita Jadi akan kalian tuh masih menyaksikannya segera siaran memulai analog rangkaian TV ya, acara hari bukan ini. digital. Untuk selanjutnya, Jika marilah kita pesawat TV kamu sudah digital ready, Aplikasi- cukup pilih aplikasi tombol menu Sobat pada TV. remote TV. Kemudian pilih setting,
pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Sampaikan Dengan oleh menggunakan Dr. saluran Feni. digital, Anda bisa Kami menyaksikan persilahkan. program-program Terima terbaik kasih. Kompas Assalamualaikum dengan warahmatullahi kualitas gambar wabarakatuh. serta suara yang Selamat lebih pagi tajam dan serta salam jernih. sejahtera buat kita semua hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu kami sebagai perwakilan Forum Multisektor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan Pemerintah Kota yang berkenan mengizinkan kami juga membagikan informasi tentang penyakit tuberkulosis. Sebagai informasi awal saja Bapak Ibu sekalian yang terhormat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, Indonesia tidak pernah keluar dari peringkat 3 besar dunia sebagai pemilik penderita tuberkulosis atau penyakit TBC atau penyakit TB yang dulu sering disimpan dan disebut sebagai penyakit 3 huruf. Jadi penyakit ini ada di sekitar kita dan menular lewat udara, sehingga semua kita memiliki kemungkinan terpapar set-top box dan sambungkan ke Anda. penderita tuberkulosis di sekitar kita masih banyak dan menyebarkannya ke udara di sekitar. Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo yo, gimana? Ah, ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai April 2022, Kompas TV akan memutus siaran analognya di sejumlah wilayah berikut. Jika pesawat TV Anda belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Dengan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program Kompas TV dengan kualitas gambar dan suara yang lebih tajam dan jernih. Masuki era digital bersama Kompas TV. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan?
Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian, pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo? Gimana? Ah, ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh Papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai April 2022, Kompas TV akan memutus siaran analognya di sejumlah wilayah berikut. Jika pesawat TV Anda belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Dengan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program Kompas TV dengan kualitas gambar dan suara yang lebih tajam dan jernih. Masuki era digital bersama Kompas TV. Kompas TV, independen,
masuk Mina. Kalau sudah penuh, masuk Mina. Karena nggak bisa kita bersamaan dengan dia Indonesia Raya langsung Pak Gandang dia masuk tuh kalau jacarannya. Tapi kalau begini nanti pas mulai dah begini sih. Enggak, setelah selesai nanti salah-salah baru opening. Ada nunya konverternya. Konverter ada konverter itu. Kita warna hitam. Di warna hitam. Bukan plastik. Ada plastik. Bukan tas dan tas tapi plastik. Ada warna hitam itu kan? Di situ. Itu ada. Ada. Powernya mana? Powernya sama nunya, konverternya. Ada tuh. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai April 2022, Kompas TV akan memutus siaran analognya di sejumlah wilayah berikut. Jika pesawat TV Anda belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Dengan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program Kompas TV dengan kualitas gambar dan suara yang lebih tajam dan jernih. Masuki era digital bersama Kompas TV. Ada kesini tahu, ada kesini karena pindah. Tidak gitu. Oke, begitu mau. Oke, begitu mana? Ani, yuk, sama yuk.
Hah? Kok? Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, sesaat lagi kita akan menyaksikan secara bersama salah satu program pemerintah Kota Makassar, yaitu menuju Makassar Kota Metaverse. Metaverse sendiri adalah perkembangan teknologi revolusi 4.0. Kegiatan ini tentunya dihadiri langsung oleh seluruh SKPD Kota Makassar dan juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemantau. Berikut kita saksikan secara bersama rapat koordinasi khusus atau rakorsus pemerintah Kota Makassar. Akan segera dimulai. Jadi gitu dulu, jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau diri dulu kesannya hadirin dan diri menyambut beliau. Oh iya. Diri dulu, baru masuk. Langsung bikin bersama. Kode mas aja. Mana mulu? Kode mas aja kalau kamu bicara. Bang dipanggilkan kita. Mas. Mas. Ya, para peserta dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022, sekali lagi kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan dan duduk di tempat masing-masing. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya untuk bisa duduk sebelum acara dimulai. Terima kasih. Kita mulai. Ini tripon yang
Ya, saudara, tentunya sesaat lagi salah satu program pemerintah Kota Makassar akan berlangsung tentunya di salah satu hotel yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya kegiatan ini merupakan program Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto, yaitu menuju Makassar Kota Metaverse. Makassar Kota Metaverse sendiri ialah salah satu perkembangan teknologi revolusi di era 4.0 saat ini tentunya, dan menuju Makassar Kota Metaverse atau Makassarverse di pagi hari ini tentunya. Dan ini dia, sesaat lagi kita akan menyaksikan menuju Makassar Kota Metaverse.
masa depan adalah kecepatan dan adaptasi. Kota Metaverse adalah loncatan kecepatan dan adaptasi Kota Makassar menuju kota dunia yang somber dan smart city. Dengan keunggulan masa depan, inilah Makaverse. Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if you could be there with her? You're here! After party passes? Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, SSI, MSI, MA. Yang turut kami hormati, Eksekutif Chairman Wir Group, Bapak Daniel Surya. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Haji Aslam Patonangi, SH, MSI. Yang kami hormati seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para anggota DPRD Provinsi Dapil Makassar 1 dan 2. Yang kami hormati dan cintai Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, dan Ketua TPPKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail SE. Yang turut kami hormati dan kami banggakan Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar beserta Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pimpinan Perbankan Sekota Makassar. Yang kami hormati para Rektor Universitas Negeri Sekota Makassar. Yang kami hormati para tim ahli Wali Kota Makassar. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Yang kami hormati para Kepala Balai Besar Seprovinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para asisten staf ahli Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Yang kami hormati dan banggakan para camat dan lurah sekota Makassar. Yang kami hormati para direksi Perusda sekota Makassar. Yang turut kami hormati para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, para awak media lokal maupun nasional dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu,
kami ucapkan selamat datang di acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 menuju Makassar Kota Metaverse Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian? Luar biasa sekali tentunya di pagi hari ini. Baik, tentunya sangat luar biasa sekali kita bisa sama-sama berkumpul hari ini di mana kita bisa melihat betapa Kota Makassar selalu berusaha untuk menjadi kota yang penuh dengan solusi dan inovasi. Betul sekali, seperti juga yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar, keunggulan masa depan adalah kecepatan dan adaptasi kota, sementara kota Metaverse adalah loncatan kecepatan dan adaptasi Kota Makassar menuju kota dunia yang somber dan smart di keunggulannya masa depan. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian? Untuk Wali Kota Makassar yang selalu mengerahkan segenap daya dan upayanya untuk bisa membuat Kota Makassar menjadi kota yang tanggap dengan kondisi, dengan situasi, dan juga berusaha untuk bisa nantinya menjadi kota yang siap untuk masa depan seperti Makaverse, Makassar Metaverse. Luar biasa sekali tentunya, dan juga untuk acara kita di hari ini tentunya masih diadakan di tengah pandemi COVID-19. Ya. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk tetap menaati protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 selama acara ini berlangsung. Betul mohon sekali. Kiranya untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Kami berdua, saya Gadis Ivana dan rekan saya, mohon izin untuk tidak menggunakan masker demi memberikan Anda informasi yang jelas dan tepat. Betul sekali, dan saya yakin semua yang ada di sini juga bisa berkumpul bersama-sama tentunya telah melewati atau melengkapi dosis dari vaksin ya. Jadi Betul sudah ada sekali. yang bahkan mendapatkan booster vaksin yang ketiga ya. Betul sekali. Jadi Bahkan insya Allah kita semua aman dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di acara yang berbahagia ini. Amin, amin. Baik, dan agar apa yang kita harapkan dari berlangsungnya acara ini dapat terwujud, marilah kita bersama-sama memulai acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2002 ini dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Arsyad Amboto MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, mari kita berdoa dan izinkan kami untuk memandunya sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasribus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin fa inallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi kafil muhimmat mujibid da'wat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arfadul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sabiqina ilal khairat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha pengasih dan penyayang. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan dengan rasa syukur dan tafakkur. Seiring dengan pelaksanaan rapat koordinasi khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022, kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, hidayah, dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim,
betapa besar nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Karena ya Allah ya Rabb, lapangkan nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih rahmat dan karunia-Mu. Tanamkan dalam diri kami kecerdasan, kearifan, dan kecermatan untuk senantiasa menjaga semangat kebersamaan, merekatkan rasa persaudaraan dan kesatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, masih panjang jalan yang harus kami lewati, masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi. Karenanya ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluasan ilmu dan wawasan. Hiasi hidup kami dengan kesabaran dan kelembutan, sertai hidup kami dengan kesehatan dan keafiatan, serta tebarkan pada kami nilai-nilai agama dalam kehidupan kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghafar, ampunilah kehilapan dan dosa kami, kedua orang tua kami, kehilapan dan dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Arsyad Amboto MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang telah memimpin jalannya doa di pagi hari ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sangat luar biasa sekali, kita telah memulai rangkaian acara pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan tentunya semangat nasionalisme kita yang ada di acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Betul sekali, dan tentunya kita berharap bersama untuk seluruh rangkaian dari Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 ini dapat berjalan dengan lancar dan tetap semangat hingga seluruh rangkaian acara selesai. Amin ya robbal alamin. Baiklah,
Dan di awal dari rangkaian rapat koordinasi khusus pada hari ini, ada baiknya kita mendokumentasikan. Kalau yang sebelum-sebelumnya, mungkin setiap acara justru disembunyikan dokumentasinya. Betul, ditahan dulu. Nah, untuk sekarang kita akan mengajak untuk seluruh Bapak Ibu para peserta rapat koordinasi untuk bisa mengeluarkan handphonenya sekarang juga. Untuk kita selfie sama-sama, tapi tentunya kenapa juga kami ajak untuk bisa mendokumentasikan acara ini, karena kita semua betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang membuktikan bahwa apapun acara yang akan digelar di Kota Makassar dapat berlangsung selama penerapan protokol kesehatan tetap dijaga. Betul sekali. Jadi silakan boleh untuk Bapak Ibu dikeluarkan sekalian handphonenya masing-masing untuk kita melakukan selfie. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pastikan untuk memorinya tidak full juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan mohon pasti maskernya tetap digunakan ya. Pastinya, pada saat kami mohon selfie. kerjasamanya. Kita juga berikan percontohan untuk daerah-daerah atau kota-kota lainnya di Indonesia bahwa Kota Makassar mengadakan event yang luar biasa di hari ini karena kita mengikuti protokol kesehatan. Betul Dan sekali. silahkan untuk di-upload di sosial media nantinya. Boleh diangkat dulu handphonenya Bapak Ibu. Silakan Bapak-bapak Nanti dan kita ibu-ibu. akan berikan abang kita selfie foto bersama. rame-rame ya. Silakan. Bahkan Bapak-bapak, Pak Wali, Ibu Fatmawati, semuanya juga ikut berfoto bersama, sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah momen yang dapat kita banggakan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Pada hari ini Makassar menggelar acara dengan protokol kesehatan yang terjaga dan didokumentasikan dan dipost di sosial media. Betul sekali, tapi sekali lagi kita hitung aba-aba bersama. Ya. Untuk Mungkin semuanya kita boleh hitung diangkat sama-sama dulu ya. handphonenya Bapak Ibu sekalian. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Iya, silakan foto semuanya. Luar biasa sekali tentunya. Luar biasa, spektakuler. Sekali lagi silahkan di-upload di sosial medianya, tapi sekali lagi mohon untuk tetap menggunakan masker. Betul. Dan juga kita informasikan bahwa acara kita ini merupakan acara rapat koordinasi atau boleh pakai hashtag Makavers. Betul. Hari ini kita viralkan ke seluruh penjuru dunia. Betul sekali. Makassar akan menjadi kota Metaverse atau Makavers. Makavers. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk kota Makassar. Tentunya sebagai warga Kota Makassar kita juga berdua sangat turut bangga ya Bobel Betul ya. sekali. Yang juga pastinya penasaran ya, akan seperti apakah yang disebut dengan Makassar Kota Metaverse atau Makavers. Nah, untuk Anda juga mungkin yang memiliki rasa penasaran yang sama dengan kami. Betul sekali. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan laporan dan gambaran rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar oleh yang kita banggakan. Langsung saja kita undang bersama Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Berarti Bapak Wali Kota ini Mark Zuckerberg-nya Kota Makassar ya. Betul. Yang membangun Kota Makassar sehingga menjadi kota dunia yang kita banggakan di seluruh dunia tentunya. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Disilakan. Sini. Sudah double-double ini berarti. Kita kasih semangat dulu. Saya lihat hari ini SKPD agak tegang. Apakah karena habis pandemi atau tegang karena rakorsus baru kita mulai? Tepuk tangannya tadi tidak terlalu semangat. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang semangat. Yang semangat, sebelah sini yang semangat. Di tengah yang semangat. Sebelah sini yang semangat. Ini kalau yang tidak tepuk tangan ini agak takut-takut sama Metaverse kayaknya. Ya. Oke, kalau sudah semangat, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Kita ulangi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakorsus itu tujuannya kompak. Jadi kalau awalnya tidak kompak, saya kira Rakorsus bisa tidak berhasil. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukrila wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, turut hadir bersama kita Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Beliau ada di samping Ibu Wawali, mewakili Bapak Mendagri. Yang saya hormati, inilah orang yang begitu susah kita dapat waktunya bisa luring di sini. Beliau dipakai di mana-mana. Setiap saat ada Zoom-nya karena begitu dunia membutuhkan beliau. Bapak Eksekutif Chairman Wir Group, Bapak Daniel Surya. Izin berdiri Pak Daniel. Ya. Sebentar kita akan diberikan pencerahan tentang apa itu metaverse. Tadi malam kontroversi tentang metaverse begitu ramai. Saya monitor di percakapan media sosial. Saya dapat laporan tiap jam. Berapa yang masih negatif, berapa yang sudah netral, berapa yang sudah sangat positif. Jadi termonitor semua. Ya. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, Bapak Aslam Patonangi yang mewakili Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Aslam sudah hadir. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para anggota DPRD Provinsi Dapil Makassar 1 dan 2. Di sini banyak legend-legend hadir saya lihat. Ya, ini Pak Adi, ya di semua nanti saya sebut satu-satu, nanti ada yang saya lupa jadi. Ya. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati, yang kita cintai, wali kota tidak akan kuat tanpa wakil wali kota. Ya. Dan wali kota, wakil wali kota perempuan itu jarang. Ibu Fatmawati Rusdi. Yang saya hormati, ini juga kalau tidak lengkap, ya, selalu pakai jas, tambah gagah. Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo beserta seluruh teman-teman anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir. Yang saya hormati para Forkompinda Kota Makassar. Di sini ada Ibu Kajari, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolrestabes, ada mewakili Danlan Tamal dan seluruh jajaran yang saya tidak bisa sebut satu persatu, Pak Kapolres Pelabuhan. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan pimpinan perbankan sekota Makassar. Yang saya hormati para rektor Universitas Negeri Sekota Makassar, para tim ahli Wali Kota Makassar, Pak Sekda beserta Ibu, para kepala balai besar seprovinsi Sulawesi Selatan, para asisten staf ahli, kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar, para camat dan lurah, para direksi perusahaan daerah, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, para awak media, baik nasional maupun teman-teman di Makassar. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian di acara Rakorsus ini. Kenapa pemerintah kota setiap tahun membuat Rakorsus? Rakorsus adalah kependekan dari Rapat Koordinasi Khusus. Kuncinya adalah koordinasi. Salah satu kelemahan mendasar pemerintahan adalah koordinasi. Antara seksi, dulu masih seksi, sekarang sudah fungsional, dengan seksi yang lain tidak saling mengetahui apa yang dibuat. Padahal kita satu sistem perkotaan, satu sistem pemerintah kota.
bidang yang satu cuek dengan apa yang dikerjakan bidang yang lain. Padahal semua bidang, semua seksi saling berkaitan. 5 tahun yang lalu, Rakorsus merupakan tradisi kita. Sehingga 5 tahun yang lalu, pemerintah kota mendapatkan juara 1 penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 kali berturut-turut dan 1 kali nomor 2. Dan satu-satunya pemerintah di Indonesia yang mendapatkan Prasamya Purna Karya Nugraha dalam 1 periode. Yang lain-lain 2 periode. Surabaya 2 periode, Banyuwangi 2 periode, ya, dan Makassar hanya 1 periode. Pak Aslam juga dapat juga Prasamya Purna Karya Nugraha. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, karena menyadari kekurangan pemerintah kota, maka kami menyelenggarakan Rakorsus. Maka yang hadir di sini adalah, kalau di depan ini Pak 2 itu adalah kepala dinas dan sekretaris dinas atau badan. Di belakangnya adalah bidang-bidang. Di belakang bidang adalah fungsional, koordinasi fungsional. Semua hadir. Di lapisan tengah ini adalah para lurah. Coba angkat tangan semua lurah. Berdiri para lurah. Berdiri semua lurah. Jadi lurah ini melingkari kayak sabuknya Neptunus. Kalau planet Neptunus itu ada sabuknya, ya. Karena lurah adalah ujung tombak pemerintah Kota Makassar. Silakan duduk, ya. Dipimpin oleh camatnya masing-masing. Dan di depan kita semua yang berhubungan dengan pemerintah kota. Karena kita ingin men-share. Dan hari ini juga seluruh 6.000 RT RW menyaksikan, dan seluruh anak sekolah, ya, lebih 100.000 bahkan 200.000 anak sekolah swasta dan negeri, kita wajibkan mengikuti acara ini, apalagi paparan dari Pak Daniel Surya, karena kita ingin mendapatkan pengetahuan tentang kota kita, apa itu metaverse. Banyak yang belum tahu. Saya lihat di monitoring media sosial saya, hanya 8% penduduk Makassar yang tahu tentang metaverse. Sisanya 56% mau tahu. Dan 39%, 36% ini masih keras bahwa metaverse itu belum menjadi bahagian penting bagi mereka. Nah, inilah gunanya kita. Semua by data. Kenapa kami libatkan semua? Karena visi misi saya dengan Ibu Fatma adalah percepatan Makassar menuju kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kuat untuk semua. Kata untuk semua inilah kunci, bahwa kota Makassar ini milik semua. Jadi semua wajib mengetahui, wajib berpartisipasi, dan wajib juga memberi input. Maka keterbukaan menjadi bahagian yang penting. Rakorsus adalah jawabannya. Dalam sejarah Rakorsus, kami perlu sampaikan, pada saat pemerintah kota berhubungan dengan banyak kota-kota di dunia, maka Rakorsus pada saat itu kami mengundang ahli di dalam hubungan internasional. Kami menghadirkan Bapak Dino Patijalal. Beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Kami ingin mempelajari bagaimana hubungan luar negeri. Pada saat kita membangun city branding, pada saat F8, kami menghadirkan Hermawan Kertajaya. Dan hari ini, pada saat dunia, pada saat Pak Jokowi lagi mempersiapkan metaverse Indonesia, IKN lagi di set up untuk masuk dalam metaverse, maka Makassar, kota pertama Indonesia, merespon untuk ikut serta dalam metaverse Indonesia yang kita singkat dengan Makassar Metaverse, Makaverse. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada 3 agenda hari ini. Yang pertama, pembekalan tentang kota metaverse. Ini menyangkut masa depan. Sore hari, siang hari,
kita akan mendapatkan pembekalan mental oleh Ustadz Dasyat Latif. Jadi kita mental juga kita bekali, bukan hanya kalau ini pikiran, visi. Siang hari mental spiritual. Sore hari saya akan menerangkan 15 pekerjaan besar yang sudah ada dananya yang akan kita sampaikan ke publik sebentar sebagai pertanggungjawaban dan transparansi pemerintahan. Anggarannya sudah ada, kita bikin tahun ini, dan bagaimana gambarnya. Jadi silahkan beri masukan, silahkan beri kritikan, dan silahkan memberi penyempurnaan. Malam hari setiap SKPD, 51 SKPD menyampaikan kesiapan melaksanakan percepatan program 2022, menyiapkan apa yang dia temukan di bawah tentang isu-isu yang besar dari lingkup tanggung jawabnya, dan inovasi apa yang mereka siapkan. Dan yang terakhir, respon setiap SKPD terhadap metaverse. Dinas Kesehatan kalau mau bikin metaverse, dalam pikirannya seperti apa? Sebentar malam, ini sampai jam 2 Pak. Di situ kalau tidak enak juga kalau kita bilang sampai jam 2, sampai jam 00. Nanti sudah di luar peri kemanusiaan nanti kalau jam 2. Tapi kalau kita hitung jam 2 baru selesai. Dan memang selalunya seperti itu. Ya, karena harus fokus. Kalau tidak, pasti tidak fokus. Maka dengan itu, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber, terkhusus Pak Daniel Surya. Insya Allah sebentar kami langsung MOU. Kami ingin ikut Metaverse Indonesia Pak Daniel. Beliau yang buat Metaverse-nya Pak Jokowi. Ya kemarin kami sama-sama satu podium sama beliau. Terima kasih kepada Pak Aslam, Pak Asisten 1. Terima kasih kepada Pak Eko. Terima kasih kepada seluruh yang sempat hadir. Insya Allah Rakorsus hari ini sangat strategis. Pasca pandemi banyak pelajaran yang kita harus ambil, termasuk digitalisasi pemerintahan atau smart city menjadi solusi, dan pandemi mengajari kita dan membuktikan bahwa digitalisasi atau smart city menjadi solusi bagi kita semua. Terima kasih, selamat kepada seluruh SKPD. Makanya kenapa saya rubah dress code-nya jadi putih. Setelah saya lihat, karena ini warna metaverse gelap. Kalau kita pakai coklat banyak yang menghilang nanti. Ya, karena kita sebenarnya seperti Pak Eko pakaian kita hari ini. Kalau putih semua termonitor karena ada kamera saya pasang. Ya. Jadi jangan pikir nanti ada Pak Ibu Wawali sama saya ada di sini saya tidak monitor. Tempat duduknya sudah ada namanya. Jadi kalau kosong di absen nanti dianggap tidak hadir. Jadi semua by digital mulai dari ruangan ini. Jadi hati-hati Ki, ya. Nanti dikasih Pak Kinta Ki nanti. Ya. 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 Saya kira demikian, terima kasih. Semoga insya Allah menjadi berkah bagi kita semua, berkah bagi Kota Makassar, berkah jadi dari Indonesia untuk Indonesia, dan semua itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi suara tepuk tangannya untuk Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Luar biasa sekali, tentunya membuatnya semakin semangat untuk menyambut Makaverse di Kota Makassar. Betul sekali, betul-betul dengan sangat cepat dan sigap menyambar program yang tentunya akan betul-betul nantinya akan membuat Makassar menjadi kota yang jauh lebih baik lagi. Jauh lebih maju. Jauh lebih maju dan jauh lebih canggih pastinya. Dan jangan sampai nanti heran kalau nanti setelah Makaverse nanti akan ada lagi Jakaverse. Betul. Jadi Jakarta juga akan bikin kota Metaverse, kemudian juga Bekaverse, Bekasi juga bikin kota Metaverse, semuanya diawali dari Makaverse. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Kota Makassar. Bangga tentunya selalu menjadi yang pertama dan terdepan Indonesia. Karena kita memiliki pemimpin Kota Makassar yang sangat inovatif, memiliki inovasi-inovasi yang sangat maju ke depan tentunya. Betul sekali. Baiklah, dan untuk selanjutnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil survei
kepuasan masyarakat Kota Makassar. Dan untuk itu akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Celebes Research Center dengan hormat kepada Bapak Imam Suyuti, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Menghantarkan rakorsus pada pagi hari ini sampai menjelang tengah malam nanti, kami dari CRC, Celebes Research Center, yang sekarang bermetamorfosis menjadi Campaign Research and Consulting, diminta untuk melakukan riset survei yang kita lakukan pada bulan Februari lalu. Survei ini diharapkan akan membantu kita semua di dalam memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Makassar, bagaimana masyarakat memotret isu-isu, memotret aspirasi, dan kemudian menyampaikannya di dalam, kita rangkum di dalam hasil survei ini. Kita harapkan hasil survei ini akan memberikan informasi kepada kita semua sehingga ketika program-program disusun di dalam rakorsus nanti akan relate dengan apa yang menjadi aspirasi publik. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan menyimak beberapa data. Memang agak panjang, tapi akan kita highlight saja beberapa hal yang memang penting untuk bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Saya rasa tidak perlu untuk kita sampaikan metodologinya karena itu sudah relatif baku dan terstandar secara nasional. Proses pengambilan sampelnya menggunakan multi-stage random sampling. Jumlah sampel yang kita ambil sebanyak 600 responden dan proses pengumpulan datanya dilakukan pada tanggal 17 sampai 27 Februari yang lalu. Next. Langsung saja. Next. 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 Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita ingin menyampaikan apa isu-isu yang penting yang terpotret dari hasil survei ini yang menjadi aspirasi dan pandangan dari masyarakat Kota Makassar. Next. Pertama-tama kita selalu menanyakan di dalam setiap survei bagaimana masyarakat memotret kondisi perekonomian rumah tangganya. Mereka mempersepsi perekonomian rumah tangganya sendiri. Ini yang disebut sebagai retrospeksi egosentrik. Jadi kita ingin tahu menurut masyarakat Makassar bagaimana kondisi perekonomian rumah tangganya, dan data menunjukkan bahwa sebahagian besar responden masih menganggap bahwa situasi perekonomian rumah tangganya dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan situasi sebelum Covid. Dan ini wajar karena memang situasi Covid cukup memukul situasi perekonomian kita, bukan hanya di Kota Makassar akan tapi secara nasional dan bahkan global. Lanjut. Bukan hanya persepsi mereka terhadap ekonomi rumah tangganya, akan tapi persepsi mereka terhadap ekonomi Makassar secara umum itu juga relatif masih kurang begitu baik. Jadi ini adalah PR yang memang menjadi PR pemerintah Kota Makassar untuk bisa membenahi persoalan perekonomian yang memang betul-betul memukul akibat dari COVID-19. Next. Situasi itu dikuatkan dengan hasil data yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga relatif menurun pada waktu setelah Covid ini, sepanjang pandemi ini, di mana mereka yang berpendapatan tinggi itu menurun hampir, berpendapatan di atas 4 juta itu menurun hampir 50%-nya, sementara mereka yang berpendapatan rendah semakin meningkat setelah situasi Covid-19. Jadi ini menegaskan apa yang menjadi persepsi masyarakat tadi itu, bahwa situasi ekonomi memang dalam kondisi yang tidak begitu baik, bahkan cenderung memburuk. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah top 5 issues ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota,
nanti akan setiap OPD diminta untuk mengidentifikasi isu, kita membantu dalam survei ini mengidentifikasi apa isu-isu yang paling penting dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar. Dan ini data bisa digeneralisasi di agregasi kota, di mana 5 isu yang paling utama, 3 diantaranya adalah isu yang berkaitan dengan ekonomi. Ya, pertama kita bisa lihat kondisi perekonomian warga 23,8% menyatakan masih buruk. Kemudian ada juga 2 isu yang lain yang menjadi tipikal isu perkotaan, yaitu isu kemacetan dan isu banjir. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, dengan 5 isu utama yang menurut masyarakat penting dan 3 diantaranya adalah isu ekonomi, sementara 2 yang lainnya adalah isu banjir dan kemacetan, maka program mendesak yang diusulkan oleh masyarakat yang menjadi aspirasi publik itu juga kurang lebih relate dengan itu. 3 diantaranya adalah isu-isu ekonomi dan 2 diantaranya adalah isu kemacetan dan isu banjir. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, karena di sini berkumpul semua birokrasi, kita ingin mendapatkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan umum yang diberikan oleh birokrasi Kota Makassar. Nah, kalau berbicara tentang layanan umum birokrasi Kota Makassar, frontlinernya itu ada 3. 1, kantor kelurahan yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat, tentu di dalamnya ada RT dan RW. Yang kedua, kantor kecamatan, dan yang ketiga adalah puskesmas. Nah, mari kita lihat bagaimana feedback persepsi publik terhadap layanan umum di 3 kantor tersebut. Pertama, di kantor kelurahan, kita tanyakan pernah datang ke kantor kelurahan atau tidak. 40% menyatakan dalam 6 bulan terakhir ini pernah datang, dan dari 40% itulah kemudian kita analisis bagaimana persepsi mereka terhadap pelayanan di kantor kelurahan. Kita tanyakan kalau kantor kelurahan bayar enggak, 90% menyatakan, 95% menyatakan enggak. Jadi sudah free. Kebijakan untuk memberikan pelayanan tanpa ada biaya itu ternyata dikonfirmasi oleh publik, ya. Jadi ini data dari masyarakat yang agregatnya itu disimpulkan secara umum di tingkat kota. Jadi 95% menyatakan tidak ada pungutan di tingkat kelurahan. Hanya 4,2% yang menyatakan pernah ada pungutan. Next, mari kita lihat. Nah, dari 4,2% yang menyatakan masih ada pungutan itu menyatakan 20%-nya itu digunakan untuk biaya administrasi, 20% lagi uang bensin. Jadi ini catatan untuk kita, akan tapi dari angka yang kecil Bapak Ibu sekalian, ya, dari angka 4,5%. Next. Itu pun masyarakat Makassar sebenarnya relatif baik hati, relatif bertoleransi. Jadi dari yang 4,5% yang menyatakan masih membayar itu, ketika ditanya wajar nggak sih itu, gitu, ternyata sebagian besar 60% menyatakan ya wajar-wajar saja, gitu. Jadi dari 60% dari 4,5% menyatakan wajar-wajar saja. Jadi masyarakat Makassar adalah masyarakat yang bukan hanya sombere, akan tapi juga berlapang hati untuk bisa berbagi, ya, untuk bisa berbagi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan di kantor kelurahan, itu kita bisa lihat kalau kita jumlahkan 70 dan 20%, sekitar 90% lebih masyarakat Kota Makassar puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor kelurahan. Jadi kita harus memberikan kredit di sini terhadap para lurah dan berikut jajarannya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah garda terdepan dari pelayan publik, yaitu kantor kelurahan. Nah, bagaimana kalau kita tarik agak sedikit ke atas, kantor kecamatan yang juga banyak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ditanyakan berapa banyak yang kenal dengan camatnya, 31,7% yang menyatakan kenal dengan camatnya. Jadi secara umum di Makassar ini, kalau ditanya kurang lebih baru 1/3 masyarakat yang kenal dengan camatnya, gitu, yang kenal dengan camatnya. Nah, ditanya lagi, pernah nggak datang ke kantor kecamatan supaya kita tahu nanti responnya bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan di kantor kecamatan. 32% menyatakan pernah datang ke kantor kecamatan. Nah, mari kita dalamin dari 32% yang datang ke kantor kecamatan. Bapak Ibu sekalian,
ketika ditanya apakah mengeluarkan biaya, ketika datang ke kantor kecamatan 90% lebih, 99% bahkan menyatakan nggak ada biaya. 99% nggak ada biaya, hanya 1% saja yang menyatakan pernah ditarik biaya. Nah, mari kita lihat yang 1% ini, karena bagaimanapun ini harus ditarik. Oh, nggak ada ya, ada sebenarnya datanya, kita next saja. Nah, ketika kita tanyakan bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan di kantor kecamatan, 90% lebih menyatakan puas dengan pelayanan di kantor kecamatan. Next. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, wajah birokrasi kita baik atau buruk itu juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelayanan di sektor kesehatan, dalam konteks ini adalah di puskesmas dan rumah sakit. Nah, mari kita lihat, pernah nggak datang ke puskesmas? Masyarakat Kota Makassar dalam 6 bulan terakhir mengkonfirmasi 48% itu pernah menyatakan datang ke puskesmas. Nah, mari kita lihat bagaimana persepsi mereka terkait dengan fasilitas yang ada, apakah dianggap baik. Sebagian besar, di atas 80% menyatakan fasilitas yang ada di puskesmas sudah cukup memadai. Kemudian kita tanyakan juga bagaimana pelayanan di puskesmas itu, apakah baik? Tentu dari basis responden 48%, juga 90% lebih menyatakan pelayanan yang ada di puskesmas sudah baik. Lanjut. Nah, ditanya, kan judulnya ini program kesehatan gratis di puskesmas. Ditanya apakah mengeluarkan biaya, 97% menyatakan tidak mengeluarkan biaya. Jadi kebijakan untuk menerapkan kesehatan gratis berjalan dengan baik. Hanya kurang lebih sekitar 2% sekian yang menyatakan pernah mengeluarkan biaya, dan itu pun oleh masyarakat dianggap biaya yang dikeluarkan sangat-sangat terjangkau. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita akan memaparkan ini indeks kepuasan masyarakat di tiap kantor kecamatan. Mohon maaf. Jadi ini kalau kita lihat dasarnya, itu adalah dasarnya Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat. Seyogyanya ini dilakukan di setiap kecamatan berdasarkan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017. Akan tapi atas inisiatif Bapeda, ini kita ambil dari 600 responden yang kemudian tersebar di semua kecamatan. Kita pengen lihat bagaimana persepsi masyarakat di tiap kecamatan masing-masing terhadap pelayanan di kantor kecamatannya. Nah, proses pengukurannya itu sudah baku diatur di dalam Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 dengan kategorisasi nilai A, B, C, D, kayak kuliah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mari kita lihat. Next. Ada 9 aspek yang diukur di dalam Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 itu, sejak dari persyaratan, mekanisme, kemudahan pelayanan, biaya tarif, kesopanan pelayan, sarana prasarana, fasilitas, ya, dari 9 itu kemudian dibuat indeks nilai konversinya, dan kemudian ada dikategorikan berdasarkan Permen Pan RB itu dalam 4 kategori A, B, C, D. Minimal seyogyanya pemerintah itu di tingkat kecamatan itu berada di level B atau C, begitu ya. Nah, mari kita lihat. Ini pertama dari Kecamatan Biringkanaya, itu setelah dilakukan scoring pada 9 indikator yang memang menjadi ketetapan dalam Permen Pan RB itu, skornya 77,96 dan itu nilainya adalah B. Jadi lulus biru, Pak. Lulus biru. Berikutnya Kecamatan next. Kecamatan Bontoala itu skornya agak lebih baik, 80,56 dan itu juga kategori B untuk 9 aspek indikator yang diukur. Kemudian berikutnya Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu 77,76, itu juga B. Jadi untuk diketahui yang bernilai C itu kalau di bawah 76,08 ya, itu di bawah 76,08 itu di nilai C sampai sampai di angka 65. Lanjut. Kecamatan Makassar juga
Mohon waktu 3 menit lagi. Ini kemudian kalau kita lakukan analisa kuadran, kemudian menjadi clear bidang-bidang apa saja yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu dianggap urgent oleh masyarakat, akan tetapi kinerjanya masih dianggap kurang. Kuadran 2 itu dianggap urgent oleh masyarakat dan kinerjanya sudah baik. Kuadran 3 dianggap kurang urgent dan kinerjanya kurang. Kuadran 4 itu dianggap kurang urgent dan kinerjanya baik. Nah, kalau kita lihat di kuadran 1 itu hampir semua bidang-bidang yang terkait dengan ekonomi. Disitulah ada dinas UKM dan koperasi, di situ ada dinas tentang bidang ketahanan pangan, di situ ada dinas transmigrasi dan tenaga kerja, begitu. Jadi ini aspek-aspek yang memang ekonomi ini masih menjadi concern terbesar masyarakat Kota Makassar. Next, lanjut, terus saja. Terkait dengan penanganan COVID ini secara umum bagus. Kemarin kita sudah pernah melakukan survei pada bulan Agustus dan kemudian kita konfirmasi lagi survei pada bulan ini dan itu secara umum bagus. Lanjut. Lanjut. Ini saja saya ingin highlight. Jadi menurut hasil survei kita, masyarakat yang mengaku sudah menerima vaksinasi itu sejumlah 71%. Sebelumnya kita pernah melakukan survei juga atas permintaan Pak Wali Kota, bahkan melakukan proses pengukuran imunologi bersama dengan Prodia, dan hasilnya pada bulan Agustus lalu di Makassar sebenarnya sudah terbentuk herd immunity karena hasil tes imunologinya antibodi masyarakat Makassar 80% sudah terbentuk. Meskipun pada waktu itu baru 47% yang divaksin. Artinya apa? Artinya ada yang terbentuk secara alami menurut kesimpulan dari Prodia, gitu ya. Dan itu mungkin mereka yang tertular tapi tidak merasa atau tidak terkonfirmasi. Jadi mudah-mudahan ini semakin menguatkan dengan sudah di 71% divaksin dan ada yang terbentuk secara alami, maka herd immunity di Kota Makassar sudah relatif terbentuk. Next. Terus saja. Halo, next. Terus saja kita ke indeks kepuasan di slide terakhir. Next. Nah, ini berbagai program, Makassar Recover, kerumunan segala macam, nanti bisa di teks. Nah, kepuasan terhadap pemerintahan, sedikit lagi. Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai angka yang tadi itu, kita tanyakan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Kota Makassar terhadap kepemimpinan Wali Kota Makassar, Bapak Dadi Pomanto, dan data menunjukkan kalau kita total antara yang sangat puas dengan puas, itu jumlahnya persis 80%. Kita perlu memberikan kredit yang baik kepada Bapak Wali Kota yang sudah bekerja keras dan itu kemudian mendapatkan feedback berupa kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Bapak Ibu sekalian, tentu tidak banyak kota-kota di Indonesia ini yang tingkat kepuasan terhadap wali kotanya itu mencapai 80% dan karenanya kita memberikan apresiasi untuk itu tentu. Terus lanjut, bagaimana tingkat kepuasan terhadap wakil wali kota Ibu Fatmawati Rusdi? Tingkat kepuasannya juga tinggi, di atas 70%, mencapai sekitar 75%. Di atas rata-rata sebagian besar tingkat kepuasan kalau kita melakukan survei di kota-kota dan kabupaten lain di Indonesia. Lanjut. Bagaimana tingkat kepuasan terhadap pemerintah Kota Makassar secara umum? Jadi persepsi publik terhadap pemerintah Kota Makassar secara umum, artinya ini adalah atribusi terhadap Bapak Ibu sekalian yang menjadi pelayan publik Kota Makassar, itu juga nilainya mencapai 80%. Lanjut, bagaimana kepuasan terhadap DPRD Kota Makassar secara umum? Jadi ini institusi, tidak menilai orang per orang, akan menilai institusi. Tingkat kepuasan publik terhadap DPRD Kota Makassar kurang lebih di angka 60%, gitu ya, kurang lebih di angka 60%. Lolos Pak B, akan tetapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Kadang-kadang karena ini survei persepsi, ini soal juga bagaimana diseminasi informasinya. Lanjut. Terakhir, bagaimana tingkat kepuasan terhadap kinerja kepolisian resort Kota Makassar, itu juga tingkat kepuasannya relatif tinggi di atas 81%.
Bapak Ibu sekalian, menutup presentasi kami, mudah-mudahan data survei ini bisa membantu kita memberikan gambaran bagaimana aspirasi dan persepsi publik terkait dengan agenda-agenda yang seyogianya dituntaskan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan sekali lagi mengakhiri presentasi ini, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada CRC untuk selalu melakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Suyuti selaku Direktur Eksekutif Celebes Research Center yang tadi telah menyampaikan juga ini hasil survei dari warga masyarakat Makassar terhadap kinerja dari pemerintah Kota Makassar. Betul. Dan rata-rata semuanya merasa puas dengan Betul sekali. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Kota Makassar. Luar biasa sekali tentunya. Indeks kepuasannya cukup tinggi. Betul. Dan ini sangat penting sekali ya kita mendengarkan hasil survei seperti tadi supaya ya kita bisa tahu dan bagaimana kira-kira langkah seterusnya evaluasi setelah kita mendengarkan hasil survei supaya yang sudah bagus nilainya tidak bisa cepat puas. Betul. Tetap harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dan yang mungkin nilainya kurang bisa semakin memacu kinerjanya supaya memberikan pelayanan bisa yang lebih baik lagi. Bisa lebih lagi untuk lebih memuaskan lagi untuk warga masyarakat Kota Makassar. Betul. Agar kita semua lebih baik lagi ke depannya. Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Andi Aslam Patonangi SH MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Wali Kota Makassar. Tentunya beserta Bapak Kepala Badan Kebijakan Strategis Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan juga tentunya para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati, Ibu Wakil Wali Kota beserta seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Bapak Ketua DPRD, mohon maaf Pak, beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang kami hormati, Pak Sekda, Ketua Tembara PKK yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita, seluruh pimpinan OPD, hadirin dan hadirat, para peserta rapat koordinasi khusus yang kami hormati dan kami muliakan. Sebelum membawakan sambutan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, perkenankan kami untuk menyampaikan salam hormat serta permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Sekiranya beliau yang akan hadir pada rakorsus ini, namun karena masih dalam perjalanan dari IKN ke Makassar, sehingga pada kesempatan ini didelegasikan kepada kami. Satu hal yang sangat menarik Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, bahwa Makassar menjadi pionir dalam implementasi Metaverse, satu digital leap, loncatan digital yang sudah dilakukan dan diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Makassar serta Bapak Ibu Wakil Wali Kota serta segenap jajaran pemerintah Kota Makassar. Insya Allah Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, digital leap ini, loncatan digital leap ini akan lebih meningkatkan kesiapan Kota Makassar untuk menjadi kota dunia, kota yang menjadi semakin atraktif bagi warga internasional untuk datang ke Makassar untuk berbagai keperluan, investasi, turisme, serta hal-hal lain yang insya Allah akan mendongkrak perekonomian Kota Makassar. Perekonomian Kota Makassar sangat
berpengaruh secara signifikan terhadap total perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Karena Kota Makassar adalah kontributor terbesar dalam produk domestik regional bruto Kota Makassar. Makassar jatuh, Sulawesi Selatan akan jatuh. Tapi Makassar naik, apalagi dengan distimulir oleh metaverse ini, loncatan digital ini, lebih meninggalkan hal-hal yang konvensional, yang analog sebelumnya, tentu akan membuat Makassar semakin maju secara ekonomi. Tapi luar biasa Bapak Wali Kota yang kami hormati dan kami muliakan, bukan hanya sekedar logik dan kognitif, tapi siang hari nanti akan ada siraman rohani, spiritual juga diperhitungkan. Oleh karena itu, insya Allah dengan Rakorsus ini akan membekali seluruh jajaran Pemkot Makassar secara komprehensif, baik logik maupun spiritualnya, serta religiusitasnya, alhamdulillah insya Allah akan terisi melalui acara ini. Dan yang sama menariknya Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin karena komprehensif tersebut, sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Makassar sudah di atas 82%. Ini evidence based. Ini scientific based karena dilaksanakan oleh lembaga independen. Dan satu base value yang sudah tershare, alhamdulillah luar biasa Pak Wali. Base value tersebut adalah integrity. Sebagian besar layanan masyarakat kita, public service kita sudah tidak memungut biaya. Dengan kata lain, integritas sebagai nilai dasar sudah tershare kepada teman-teman, para lurah, para camat, serta puskesmas juga seperti itu, sudah tidak ada biaya lagi yang dipungut. Dan masyarakat puas dengan kinerja pemerintah Kota Makassar. Insya Allah, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, serta seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, dengan rapat koordinasi khusus ini, kinerja akan lebih terintegrasi, semua program akan lebih diintegrasikan, dan pada akhirnya nanti, apalagi didukung dengan digital leap tadi, loncatan digital leap tadi, insya Allah kinerja masyarakat Makassar terhadap pemerintah Kota Makassar dari perspektif masyarakat akan semakin baik, lebih 90 nantinya, dan masyarakat Makassar akan siap dengan konsep metaverse ini untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Masyarakat dari luar pun akan melihat Makassar bahwa Makassar adalah kota dunia yang sangat atraktif di Indonesia. Apalagi kita adalah hub untuk Indonesia Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Terima kasih kami ucapkan kepada atas sambutan yang telah disampaikan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Andi Aslam Patonangi, SH MSI, mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Betul sekali, dan tentunya juga sekali lagi hadirin sekalian yang telah hadir, kembali kami mengingatkan Anda untuk bisa tetap menaati protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 selama acara ini berlangsung. Sekali lagi mohon kerjasamanya untuk tetap menggunakan masker apabila Anda sedang tidak makan dan minum. Betul sekali, dan mohon untuk tidak memindahkan posisi tempat duduk yang telah disusun, tentunya sesuai dengan jarak yang aman untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya? Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pengarahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, SSI, MSI, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD beserta jajaran. Yang kami hormati Eksekutif Chairman Wir Group Bapak Daniel Surya. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Haji Aslam Patonangi Esa MSI. Yang kami hormati para Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ibu-ibu PKK, ini saya berbangga ya kalau ada ibu-ibu PKK, itu luar biasa. Bapak-bapak tanpa ibu-ibu PKK tidak akan maju, percaya. Kalau ada orang hebat, pasti ada orang di belakangnya yang lebih hebat. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar beserta para wakil ketua, para Forkompinda Kota Makassar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pimpinan perbankan sekota Makassar, para rektor Universitas Negeri dan sekota Makassar, para tim ahli Wali Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar, para Kepala Balai Besar seprovinsi Sulawesi Selatan, para asisten, staf ahli, Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Makassar, para camat dan lurah sekota Makassar, para direksi Perusda sekota Makassar, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, para awak media lokal maupun nasional, serta hadirin semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan salam hormat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak dan Ibu semua. Sekaligus mohon maaf tidak bisa hadir langsung pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ada penugasan yang tidak bisa diwakilkan. Dan marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita hadir pada rapat koordinasi khusus tahun 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira rapat koordinasi khusus pada hari ini adalah rapat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota. Pertama kali saya hadir pada rapat yang luar biasa ini. Ada evaluasi, sekaligus ada masa depan yang luar biasa yang harus kita sambut. Dengan tema menuju Makassar Kota Metaverse. Yang bingung mungkin bukan Bapak-bapak Ibu semua, saya juga bingung Pak. Sebagai generasi X, kita bertanya-tanya, apa itu Metaverse? Dan pada pagi hari ini ada ahlinya yang akan menjelaskan kepada kita semua mengapa itu penting. Hidup itu konon adalah sebuah inovasi. Kalau tidak ada inovasi dalam hidup kita, perjalanan hidup kita berarti kita tidak akan pernah bisa mengikuti dinamika hidup ini. Pada hari ini, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak DPRD Kota Makassar mengajak kita berpikir, sekaligus mengevaluasi
Saya bangga dengan bapak-bapak dari kelurahan. Tepuk tangan bapak-bapak dari kelurahan. Dari kecamatan. Tepuk tangan ya. Bahkan ujung tombak yang paling bawah, RT RW. Tepuk tangan untuk kita semua, Pak. Hari ini menunjukkan kita bisa melihat kehebatan Kota Makassar. Ada 98 kota di Indonesia ini. Mari bersama-sama kita sebarluaskan keberhasilan ini. Kita jadikan 98 kota di Indonesia, 416 kabupaten di Indonesia ini maju semua. Setuju Bapak Ibu? Dari Kota Makassar kita maju. Luar biasa pembinaan yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, luar biasa Pak Aslam. Kita bisa melihat bagaimana sekarang ini kita diberikan dalam rapat koordinasi khusus ini mengevaluasi. Kita bisa melihat tanpa peran dari 4.964 RT tidak akan maju. Tanpa peran dari 996 RW tidak akan maju, Pak. Dan hari ini kita melihat dengan koordinasi Bapak Wali Kota beserta Ibu, kita bisa melihat Kota Makassar yang maju. Kita syukuri bersama. Yang lebih penting lagi bagaimana kita sebarluaskan. Menjadi kekuatan bagi bangsa kita. Untuk menuju tahun 2045 sebagai kado emas bangsa kita. Setuju Bapak Ibu? Mari bersama-sama menuju Indonesia emas. Saat ini Bapak dan Ibu, pandemi memang melanda bangsa kita. Saat ini kita memang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan ekonomi. Namun bukan berarti ini kita akan menjadi bangsa yang tidak bangkit. Kita akan menjadi bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera. Tadi kita melihat evaluasi. Evaluasi bukan berarti kita menjadi rendah diri. Wah, nilai saya kok rendah. Tidak. Saat ini memang mungkin masih kurang. Tetapi yang masa depan akan lebih baik. Itu yang harus menjadi kekuatan kita semua. Bapak Menteri Dalam Negeri menekankan kepada kita melihat dua hal untuk memudahkan, melihat prestasi dan permasalahan. Kita semua harus punya semangat yang sama. Prestasinya tinggi, permasalahannya rendah. Jangan permasalahannya tinggi, prestasinya rendah. Bagaimana kita mempunyai prestasi yang tinggi, permasalahan rendah. Kalau semua dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten ya, provinsi, nasional, demikian, niscaya kita akan menjadi bangsa yang maju. Bapak Presiden menekankan kepada kita saat ini mempunyai core value namanya berakhlak. Dengar employer brandingnya, bangga melayani bangsa. Mari kita renungkan. Berakhlak itu ada berorientasi kepada pelayanan. Dan tadi implementasinya sudah diberikan kepada Bapak Wali Kota, kepada kita semua. 80% puas. Berarti kita sudah memberikan pelayanan. Hanya
akuntabel, apa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Hanya kompeten. Mari kita semua punya kompetensi. Memang kadang kanan kiri kita dimutasi dan sebagainya. Tapi bagaimana kita kompeten dengan bidang tugas kita. L-nya loyalitas. Orang itu kalau tidak punya loyalitas tidak ada arti, Pak. Loyalitas, integritas itu penting. Hanya adaptif, adaptabel. Sekarang perubahan begitu cepat. Ya. Sering disebut VUCA. Perubahannya cepat sekali. Ya. Tidak menentu, kompleks, tidak jelas. Bahkan hari ini pun kita melihat sesuatu yang mungkin tidak terfikirkan. Seperti apa yang dikatakan tadi akan dijelaskan oleh Pak Daniel Surya nanti. Mungkin tidak pikir metaverse itu apa. Terus kita kok punya cita-cita seperti itu. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Mari kita bersinergi. Tidak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri. Tidak mungkin. Kalau kita ingin optimal, kita harus kolaboratif. Dengan berbagai pihak atau yang sering kita sebut pentahelix. Mulai dari pemerintahan, dari tingkat pusat, daerah, sampai ke desa kelurahan. Dengan akademisi, bagaimana kita bersinergi, saling melengkapi, bagaimana membentuk kota yang metaverse itu. Kemudian dengan masyarakat, dengan mass media, dan dengan para pengusaha atau entrepreneur. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih. Ini memberikan teladan yang baik bagi kota-kota dan kabupaten se-Indonesia. Kita sebarluaskan bagaimana cara-cara seperti ini. Kita evaluasi, kemudian kita hadapkan pada hal yang masa depan yang perlu kita lakukan. Artinya kita tahu gap-nya, permasalahannya, apa yang perlu kita lakukan. Tadi dikemukakan juga 5 top isu strategis. Ini penting. Hidup tidak mungkin Bapak semua akan bisa kita lalui semuanya. Perlu ada skala prioritas. Isu-isu apa yang perlu kita hadapi, yang perlu kita selesaikan, solusinya apa. Kita punya potensi, kita punya masalah. Dari 153 kelurahan di Kota Makassar ini, tentu potensinya masalahnya berbeda-beda. Sekali lagi, ini hal yang sangat penting bagi kita, Bapak dan Ibu, bersinergi, bersama-sama, berkolaborasi, menuju masa depan yang lebih baik, untuk anak cucu kita. Setuju Bapak Ibu? Untuk anak cucu kita. Jadi bukan hidup ini selesai untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Sekali lagi, kami sampaikan salam dari Bapak Menteri Dalam Negeri, dan beliau selalu menekankan kepada kita menjaga harmonisasi, baik ke atas, ke samping, maupun ke bawah. Kita jaga harmonisasi Kota Makassar ini. Kalau saya mendengar cerita Bapak Wali Kota semalam, di mana-mana dimonitor, ini demi kita semua, kenyamanan kita semua. Hal ini sangat baik sekali. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami bangga dengan kegiatan ini dan semoga diikuti oleh semua
kabupaten kota seluruh Indonesia di awal-awal tahun gitu ya, bisa bersama-sama kita memberikan hal-hal yang terbaru, rapat koordinasi khusus sekaligus untuk mengevaluasi. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sadu sadu sadu, Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami harapkan Bapak Dr. Eko tetap berada di atas panggung sejenak. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa sekali, memberikan motivasi dan semangat untuk semua lapisan pemerintah Kota Makassar untuk bisa lebih harmonis lagi. Itu yang kayaknya bisa di-highlight dari sambutan Bapak Dr. Eko, harmonisasi. Itulah tujuan dari acara rapat koordinasi khusus ini adalah untuk mengharmoniskan visi, menyeragamkan langkah, merapatkan barisan untuk kita semua menuju Makassar, kota yang jauh lebih baik lagi, kota metaverse. Baik. Betul sekali, dan berikutnya kami mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan opening ceremony dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Dengan ini kami turut mengundang kepada Wali Kota Makassar bersama dengan Bapak Haji Andi Aslam Patonangi selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bersama juga tentunya dengan Bapak Daniel Surya untuk ikut bergabung ke atas panggung bersama dengan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusdi, silahkan. Kami turut mengundang Bapak Rudianto Lalo, silakan Ketua DPRD Kota Makassar juga turut serta untuk menyaksikan sesi opening ceremony dibukanya rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Betul sekali, yang nantinya akan ditandai dengan pemukulan gendang. Betul. Silahkan untuk memegang pemukul gendang dengan tangan sebelah kanan. Bapak Daniel Surya, Bapak Dr. Eko dan Bapak Haji Andi Aslam Patonangi yang akan melakukan pemukulan gendang. Kita akan sama-sama menghitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan ini, rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022 menuju Makassar Kota Metaverse Makaverse telah resmi dibuka. Baik, kami persilakan untuk berfoto Foto bersama. Silakan. Silakan Bapak Rudianto Lalo ikut berfoto bersama Bapak Daniel Surya. Betul sekali. Ibu Fatmawati Rusdi, Bapak Dr. Eko, Bapak Haji Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Bapak Haji Andi Aslam Patonangi. Kami persilahkan untuk rekan media untuk bisa mengabadikan momen spesial di siang hari ini. Kita bersama-sama telah menyaksikan opening ceremony dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Sekali lagi boleh kami berikan suara tepuk tangannya yang telah sama-sama kita saksikan. Telah resmi dibuka rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022 menuju Makassar, Kota Metaverse Makaverse. Luar biasa sekali tentunya. Dan yang pastinya juga menjadi kebanggaan untuk kita semua yang juga nantinya akan dilihat oleh kota-kota lainnya, saya yakin. Betul. Makassar selalu menjadi yang pertama dan terdepan Betul. di Indonesia Timur, bahkan di Indonesia akan suatu inovasi yang luar biasa. Betul sekali, Makassar akan menjadi kota yang ditauladani oleh kota-kota lain yang tentunya juga insya Allah nanti melihat keberhasilan dari kota Makassar dan juga ingin ikut untuk bisa berhasil seperti kota Makassar menjadi kota metaverse. Betul sekali, dan mungkin kita akan break sejenak terlebih dahulu. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu para peserta dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Nantinya silahkan untuk menikmati, mengambil coffee break di ruangan sebelah. Betul dan sekali. mohon untuk dinikmati di dalam ruangan ini. Sekali lagi mohon kerjasamanya untuk hanya mengambil coffee break di sebelah dan menikmatinya di dalam ruangan ini. Dan tentunya juga mohon untuk tidak berkerumun dan memindahkan kursi yang telah disediakan dan diatur oleh panitia. Betul sekali. Sebelum kita memasuki sesi pertama dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar
2022 ini. Terlebih dahulu kami akan mempersilahkan untuk seluruh peserta rapat untuk bisa menikmati coffee break yang ada di ruangan Lily Ballroom 2 ya, di sebelah. Betul. Dan mohon untuk nanti coffee break tersebut dibawa ke ruangan ini untuk dinikmati di sini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Andi Aslam Patonangi SHMSI yang telah bersama-sama melakukan opening ceremony di acara kita di siang hari ini. Betul. Dan selamat melanjutkan untuk agenda berikutnya. Betul sekali. Dan sekali lagi untuk sesi pertama nanti ini akan sangat luar biasa. Betul. Nanti akan ada capacity building yang nantinya akan kita sama-sama saksikan langsung dari Bapak Daniel Surya. Jadi jangan ada yang melewatkan sesi yang pertama sampai sesi yang terakhir nanti ya. Betul. Semuanya sangat penting, semuanya pasti akan bisa membuka wawasan dan cakrawala dari para peserta rapat koordinasi. Baik, sambil sekarang, menikmati. Betul, sambil Anda mengambil coffee break dan menikmatinya nanti di dalam ruangan ini sekali untuk waktunya 15 menit. Iya. Jadi mohon untuk dapat kembali ke dalam ruangan ini tepat 15 menit dari sekarang, yaitu pukul 10.40. Iya, Sekali lagi betul untuk pukul 10.40 sudah berada dalam ruangan ini. Dan langsung saja. Untuk menemani hidangan coffee break Anda, tentunya juga sudah ada yang siap untuk menghibur kita semua. Tadinya saya mikir juga bagian dari pemerintah Kota Makassar ini kayaknya. Betul sekali. Ya. Seragamnya mirip Ternyata juga ini bagian dari penghibur Kota Makassar. Iya. Langsung saja kalau gitu kami persembahkan penampilan dari Jet and Sugi. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Kemanapun kau acuh, cinta tak pernah rapuh, berpaling pun tak mampu hilangkan cinta. Percayalah, jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata.
semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata, hanya air mata, hanya air mata. Cinta, jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Thank you. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Memang semua salah rasanya, tertusuk panah cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintai.
Baik, kami persilakan kepada seluruh peserta rapat koordinasi untuk bisa kembali memasuki ruangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Karena kita akan langsung masuk ke sesi pertama dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar. Sekali lagi, silakan semuanya untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan untuk kita memulai sesi pertama. Semesta di malam pertama sejoli memadu cinta, oh terasa nikmat dan sejuknya bila kekasih tidur di pelukan. Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh peserta rapat untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing karena kita akan segera mulai sesi yang pertama. Kami informasikan kepada seluruh peserta rapat koordinasi khusus untuk bisa kembali memasuki ruangan dan bisa segera menempati tempat yang telah disiapkan untuk kita memulai sesi yang pertama dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Sekali lagi kami persilakan semuanya, baik yang masih berada di luar ruangan ataupun juga yang sudah berada di dalam ruangan untuk bisa segera kembali ke tempat masing-masing untuk kita segera memulai sesi yang pertama. Terima kasih. Cek. Cek. Akbar monitor cek. Sekali lagi kami mengundang untuk seluruh peserta rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar. Untuk Anda yang masih berada di luar ruangan, mohon untuk dapat segera masuk ke ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan dilanjutkan kembali. Ismi.
Baik, seperti yang kita telah sama-sama saksikan, Bapak Wali Kota Makassar telah berada kembali di dalam ruangan ini dan telah berada di tempat duduk beliau. Jadi kami persilakan untuk seluruh peserta juga untuk bisa segera menempati tempat yang telah disediakan. Karena kita akan segera memulai dan melanjutkan acara rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar untuk memasuki sesi yang pertama. Oke, saya absen satu-satu, ya. Cek. Setiap SKPD. Mana? Daftar absennya. BKP/SDM, berdiri semua, hadir semua. Satpol PP. Mana daftarnya dulu, daftarnya. Daftar absen. Daftar absen. Daftar absen. Balik Bangda berdiri. Kesbangpol, mana Kesbangpol yang lain? Bapeda, BPKAD hadir. Sekretariat daerah, masih ada yang kurang saya lihat situ. Bapenda, Inspektorat, Keluarga Berencana, DP2A, apa ini? Dispora, PTSP, Dinas Pendidikan, Lingkungan Hidup, Dukcapil, Sekretariat DPR, seluruh lurah, mana seluruh lurah? Lurah seluruh. Kenapa belum banyak lurahnya? Panggil lurahmu sekarang, 5 menit. Ya, 5 menit. Ya. Arsip, Dinkes, Disdak, Tenaga Kerja, Dispar, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian. Kenapa kurang? Lengkap. Dinas Koperasi, Pertanahan, Kebudayaan, angkat. Ketahanan Pangan, Kominfo, Perumahan, Tata Ruang, Dinas PU, Perhubungan, Damkar, Dinsos. Ini apa ini di sini? Angkat. BKP/SDM. Oke. Lurah semua berdiri. Pak Camat, siapa lurah yang tidak hadir? Lapor segera. Lurah yang tidak hadir. Yang saya tanya yang tidak hadir. Camat Tamalan Ria, berapa lurah? Lengkap. Manggala, berapa tidak hadir? Ya? Mana lengkap? Ada lengkap? Ada. Tamalate? Lengkap. Mamajang? Lengkap. Makassar? Lengkap. Talo? Lengkap. 1. Bontoala? Lengkap. Berapa Cini? Berikanaya lengkap. Panakukang, Ujung Pandang, Sangkarang, Wajo, Mariso, Ujung Tanah. Oke, semua lengkap. Silakan mulai. Biar saya yang absen sendiri supaya cepat-cepat daripada terlalu lama. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar yang secara langsung telah menyapa ya para keluarga besar dari pemerintah Kota Makassar. Kita akan bersiap-siap memulai untuk sesi yang pertama.
janji, beda jarak, ale untuk selamanya. Cuma par ale sajalah cinta ni abadi selamanya. Terima kasih. Dan ke banyak lain Tuhan, sok kasih dia par beta. Ini tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia sondona ye, beta bahagia sayang. Dan ke banyak sayang ye, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Beta, ini tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia sonona ye, beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayang ye, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari lembut hati jiwa. Cuma parale sajalah cinta yang abadi selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Telah sama-sama kita saksikan penampilan dari Jitan Sugi. Apa kabar tuh Bu Nining dan rombongan di sebelah sana yang cantik-cantik juga pastinya ya. Luar biasa Selamat sekali datang. Baik, Oke. dan kita akan segera untuk memulai sesi yang pertama. Betul sekali, jadi sekali lagi kami mengajak untuk Bapak Ibu sekalian para peserta dari Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar. Ya. Untuk bisa kembali ke tempat Anda masing-masing saat ini juga. Betul sekali, karena ini adalah sesi yang merupakan salah satu sesi yang utama. Sebelumnya Betul. kami undang juga untuk semua yang ada di sini supaya bisa masuk absennya. Jadi ada QR code yang ada di layar, itu bisa di-scan sebagai bukti kehadiran dari para peserta di sesi yang pertama ini. Bisa Anda saksikan Betul sekali, ada QR code. ditampilkan di semua layar yang Ya. ada di sini. Jadi mohon langsung di-scan dan nantinya akan masuk langsung ke websitenya untuk melakukan pendaftaran atau absensi. Betul. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama memasuki sesi yang pertama di mana sesi capacity building yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Daniel Surya selaku Executive Chairman dari Weir Group. Namun sebelumnya kita akan mengundang terlebih dahulu yang akan memandu jalannya capacity building. Dengan ini kami persilakan kepada Ibu Indira Mulyasari Paramastuti untuk memandu jalannya capacity building sebagai moderator. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Ibu Indira Mulyasari Paramastuti.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar. Yang kami hormati jajaran Forkompinda. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, para pimpinan DPRD Kota Makassar, serta seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang juga sempat hadir. Yang kami hormati Pak Sekda, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, yang kami hormati seluruh kepala SKPD yang juga sempat hadir beserta seluruh jajarannya, para asisten, para tim ahli, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indira Mulyasari Paramastuti yang akan memandu Bapak Daniel Surya untuk membawakan materinya pada siang hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan Bapak Daniel Surya untuk naik ke panggung. Selamat datang di Makassar, Pak. Untuk undangannya. Terdengar suara saya? Apa kabar, Pak? Kabarnya baik sekali, saya senang sekali berada di Makassar, luar biasa sekali, sebab beberapa saat yang lalu memang kesini belum kesempatan. Baik. Udah makan apa aja, Pak, di Makassar? Kemarin baru makan seafood sama sahabat saya, Pak Anto. Berarti masih Ya. banyak. Dan sama Pak Wali Kota juga. Masih banyak makanan Makassar yang harus Masih. Bapak coba berarti. Masih. Baik, kita akan berbicara tentang metaverse, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan sedikit, membacakan sedikit biografi dari Pak Daniel Surya. Beliau adalah sosok futuristik yang memiliki kepercayaan serta visi besar terhadap teknologi di masa mendatang. Beliau adalah inovator, pengusaha, ahli brand, entrepreneur di bidang teknologi dan interaksi digital. Dan selanjutnya beliau adalah Executive Chairman dari Weir Group yang telah, kalau di sini saya melihat biografi Bapak dan saya juga sempat googling, Pak. Jadi Weir Group ini Asia's leading integrated augmented reality technology company. Betul. Featured by Forbes Georgia as one of the metaverse technology companies to watch in 2022, right? Dan perusahaan Weir Group ini over 1,000 projects, sudah serve over 20 countries dan 5 patents registered under PCT dan juga global award winning company. Dan sekedar informasi, istilah metaverse ini sebenarnya bukan baru, betul ya Pak? Betul. Jadi kalau kemarin kita sebutnya digital reality. Betul. Baik, untuk hari ini kita akan mendapatkan pencerahan tentang metaverse dari Bapak Daniel Surya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya yakin para tamu undangan yang hadir juga sudah tidak sabar sebenarnya seperti apa sih metaverse itu. Waktu dan tempat kami persilahkan, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Daniel Surya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya senang sekali bisa berada bersama teman-teman. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Kalau saya lihat stage saya, sebetulnya ini sudah semi metaverse, cuma belum 3D. So hari ini apresiasi juga ke Bapak Wali Kota dan jajarannya, Ibu Wakil Wali Kota yang sebetulnya apresiasi sekali luar biasa dengan hasil survei yang tadi. Sebetulnya hasil survei seperti itu adalah menjadikan kalau di dunia kami fundamental untuk membangun yang namanya O2O platform di internet.
Saya hari ini dapat tugas dari Pak Dhani untuk menjelaskan apa itu metaverse. Saya sebelum memulai, saya mau tahu dulu nih audiens saya. Ada 2 pertanyaan aja. Siapa di sini yang tidak punya social media? Bisa angkat tangan. Jangan malu-malu. Tidak ada yang akan menganggap Bapak Ibu ketinggalan. Jadi semua punya sosmed. Baik. Pertanyaan satu lagi supaya saya bisa memetakan nih audiens saya. Siapa di sini yang masa mudanya memiliki di rumahnya layar televisi yang bingkainya kalau digabung lebih tebal dari layarnya dan bisa ada tutup di depan layarnya? Boleh angkat tangan? Oh, punya juga, semuanya punya. Jadi kira-kira kita datang dari generasi yang sama. Oke, terima kasih. Kenapa saya memulai dengan pertanyaan itu? Nanti saya akan jelaskan perjalanan metaverse technology. Kita sejak 2009 membangun teknologi ini. Mungkin Dedi bisa bantu next slide-nya sampai sini enggak? Ya, oh sorry, saya balikin dulu. Sejak 2009 membangun sebetulnya sebuah teknologi yang merupakan fundamental, salah satu fundamental metaverse, yaitu augmented reality yang di-back oleh artificial intelligence. Sejak kapan? Sejak 2009. Jadi saya izin ceritakan dulu perjalanan WIR sejak awal sehingga dapat bayangan kok bisa nyampai ke sebuah teknologi yang namanya metaverse. 2009, 20 anak Indonesia, semua partner saya yang lebih pintar dari saya membangun tech platformnya dan juga memfiling namanya paten untuk global. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di slide di depan, WIR ini memiliki sebagai tech company Indonesia 5 global PCT patent di augmented reality dan aplikasinya yang di-filing di 150 negara lebih. Kita sudah deploy 1000 plus project di 20 negara. Waktu saya memulainya, rambut saya lebih banyak hitamnya daripada putihnya, dan bersyukur kita memenangkan banyak sekali award. Salah satunya adalah 2 tahun berturut-turut sebagai Best Augmented Reality Company tahun 2015, tahun 2016 di Silicon Valley. Jadi kalau film itu Oscar, kalau AR itu ada namanya AWE, Augmented World Expo. Nanti saya akan jelaskan apa itu Augmented Reality. Sebab pasti dari Bapak Ibu ada yang mikirin, apa bedanya Augmented Reality dan Virtual Reality? Nanti saya akan ke sana. Kita sempat juga dianugerahkan 40 perusahaan terinovatif versi London Stock Exchange, dan 2 kali berturut-turut tahun 2019, 2020 mewakili pemerintah Indonesia kebetulan bersama Tokopedia tahun 2019 di Davos di World Economic Forum. Kalau di situ ada tulisannya 10 tech entrepreneurs you should keep your eye on, itu bukan saya, tapi CEO kami ya, jadi supaya nggak salah. Kita sudah deploy di 20 negara project yang berbasiskan metaverse. Mulai dari presidential campaign di Nigeria sebelum Bapak Muhammad Buhari dan wakilnya Yemi Osinbajo jadi presiden Nigeria, kita sempat kirim tim kita ke sana. Kebetulan salah satu leadnya ada di ruangan itu, yaitu Yasha Hattab, International Business Development Director-nya WIR yang hadir bersama saya hari ini. Terima kasih Yasha. Jadi kita pure Indonesian company, tapi ada di project deployment di 20 negara. Salah satu di US, yaitu klien kita adalah Pharrell Williams yang nyanyi lagu Happy.
Kalau ke butiknya di New York, bisa mengenjoy AR platformnya atau Metaverse platformnya, itu kita semua yang kerjain. Oke, so ini sedikit mengenai kita. Tadi sudah dimention oleh moderator, baru saja kita dinoted sebagai Metaverse Tech Company oleh Forbes Europe tahun ini bersama dengan Apple, Facebook, Microsoft, dan yang lain-lainnya. Mohon didukung sebab yang paling mungil kita, Pak Wali Kota. Nah, ini tugas saya yang paling utama, menjelaskan apa itu Metaverse. Jadi waktu saya sempat ketemu sama Pak Dani di Jakarta, saya nggak menyangka jujur kalau Makassar sangat responsif, Pak. Dan setelah saya lihat, ini luar biasa sekali. Jadi saya akan mencoba menjelaskan dengan simple. Sebab tadi dilihat dari hasil surveinya sebetulnya bisa menjadikan sebuah fundamental Metaverse yang baik. Ya. Dunia Metaverse itu cuma ada 3 komponen. Komponen yang paling utama, yaitu yang di tengah, itu namanya dunianya, dunia virtual. Apa itu dunia virtual? Bisa nggak kita mengunjungi dunia tersebut? Bisa. Nah, komponen dunianya itu cuma ada 3 teknologi. Yaitu yang pertama, augmented reality. Yang kedua, virtual reality. Yang ketiga, artificial intelligence. Nanti saya akan demokan sedikit-sedikit supaya ada bayangan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah tahu yang namanya VR glasses, yang handphone layarnya dipakai di sebuah goggle, nempel di mata seperti ini. Anda bisa masuk ke dalam dunia virtual. Tetapi kalau Anda memakai VR, Anda nggak bisa jalan kemana-mana. Sebab Anda mesti duduk dan stay di sebuah tempat atau di satu titik. Tapi kalau augmented reality, Anda bisa memakai kacamata seperti saya, Anda bisa bawa konten di sini, dan Anda bisa kombinasikan kehidupan virtual Anda inside the VR dan keluar dengan AR. Bingung kan? Nanti saya demokan pelan-pelan. Lalu di sebelah kiri saya, yang warna lingkaran merah, itu adalah lingkaran yang kami sebut dengan hardware, peralatan. Kalau saya suka mengatakan hardware ini sebagai alat transportasinya menuju dunia virtual. Apa saja yang kita bangun ekosistemnya? Yang pertama adalah layar handphone Bapak Ibu sekalian, dengan keterbatasannya tentu saja. Kedua, layar desktop, komputer yang ada di rumah, yang mungkin sekarang banyak dipakai oleh generasi berikutnya untuk duduk dan masuk ke dalam dunia game. Yang ketiga, sebuah kacamata yang namanya virtual reality. Yang keempat, alat transportasi satu lagi yang lumayan canggih, namanya kacamata augmented reality. 4 ini memungkinkan kita mengunjungi namanya dunia Metaverse. Oke? Saya pelan-pelan. Yang ketiga, yang kuning, itu adalah konten. Apa ini konten? Buat saya simpel sekali. Konten adalah penghuni dunia Metaverse. Bentuknya apa? Digital. Kalau kita masuk gimana? Kita semua harus menjadi avatar atau digital human. Bentuknya bisa animasi, ya, dan Anda bisa masuk ke dalam dunia Metaverse. Lalu apa yang menjadi infrastruktur dunia ini? Sebab dengan 3 komponen utama saja dunia Metaverse sudah kejadian, ya.
Anda bisa masuk bentuknya 3D. Nanti pasti ada pertanyaan, kenapa kok mesti 3D? Yang 2D aja, yang pakai Instagram sudah happy sekarang. Tunggu dulu. Ada sebuah teknologi supporting, namanya blockchain, yang mendecentralize semua server yang ada, dan tujuannya adalah membangun awalnya efisiensi dan transparansi. Saya sudah menikmati secara nggak langsung teknologi blockchain 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Ketika ibu di rumah menerima uang transferan nggak lagi lewat Western Union dari anaknya di Middle East. Tetapi seseorang mengantarkannya langsung dikasih uangnya dan cuma kepotong $2, Pak. Sebab sebelumnya dipotong $10. Entah kenapa, semua generasi berikutnya bilang, kalau $100 dipotong $10 dan si ibu saya terima cuma $90, itu namanya daylight robbery, perampokan siang bolong katanya. Makanya anak-anak muda bikin desentralisasi server bank katanya gitu kan, bikinlah kripto. Tapi blockchain bukan hanya kripto, tapi juga ada sertifikat kepemilikan digital komoditasnya yang kita sebut dengan nama NFT. Kalau teman-teman lihat metaverse NFT, ya nggak salah, tapi juga nggak benar 100%, sebab metaverse dunianya, Anda bisa transaksi NFT tanpa harus masuk ke dunia metaverse. Ya, ini basis. Masih bingung, saya akan kombinasikan dengan kondisi dunia kita yang sekarang. Ini dunia nyata. Kita hidup di dunia ini, lihat langit, laut, tanah yang indah, dan selalu melihat sesuatu dengan mata kita. Untuk menuju ke dunia offline, kayak saya misalnya mau ke Makassar, ya saya naik pesawat. Ini alat transportasinya. Penghuninya siapa? Kita semua. Offline. Kalau saya punya rumah di dunia nyata, offline, saya punya SHM-nya, Pak. Saya bayarnya pakai mata uang resmi, rupiah ataupun yang lain. Sistemnya centralized governance. Kalau saya punya rumah digital, di metaverse dunia virtual, saya nggak pegang SHM, saya pegang kasarnya NFT-nya. Ya jangan kaget, perdagangan NFT bisa seperti sekarang ini, cuma hati-hati sebab ini masih perjalanan awalnya. Ya. Jadi tidak ada hubungannya sebetulnya dunia metaverse secara langsung dengan blockchain, tetapi mereka saling mendukung satu sama lainnya. Lalu pertanyaannya, WIR itu di mana? WIR itu letaknya adalah di platform. Dari awal kita membangun platformnya. Lalu perusahaan lain seperti Meta, Microsoft, Google, mereka ada di platform kebanyakan dan juga ada di hardware. Jadi kalau Bapak Ibu kapan-kapan bisa lihat video YouTube kita sudah mencoba 5-6 tahun yang lalu kacamata augmented reality yang sangat tebal, nanti mungkin ada videonya, yang bisa melihat sebuah konten muncul tanpa handphone lagi. Yang 5-4 tahun yang lalu saya sudah mencoba contact lens, soft lens augmented reality. Dipakai, nyalain konten, langsung muncul depan mata saya. Lalu content player siapa? Semua perusahaan, semua kota, semua content maker. Ini kayak kalau zamannya web 2.0, YouTuber itu yang bikin konten. Nanti di web 3.0 metaverse ada content maker khusus metaverse. Sebab semuanya akan 3D. Ya. Kenapa kok dunia metaverse sebagai basic tadi menjadi penting? Ini kembali ke pertanyaan awal saya.
Ini perjalanan dari sebuah evolusi metaverse, ya. Kita ke sisi yang tahun 23 dulu. Ketika internet belum ada. Ketika ngelihat konten itu harus langsung dengan mata sendiri. Kalau saya mau melihat menara Eiffel di Paris, zaman nggak ada internet dan nggak ada kotak TV, nggak ada opsi kecuali saya mungkin harus naik kapal ke Prancis dan berdiri di depan menara Eiffel, saya lihat langsung kontennya. Jadi interaksi mata saya dengan konten itu langsung real, yang kita sebut dengan realita yang sesungguhnya. Tapi pada masa dulu tidak semua orang punya uang untuk ke Paris, betul nggak Bapak Ibu? Jadi apa yang mereka lakukan? Ada beberapa orang pandai membawa konten yang namanya menara Eiffel ke dalam sebuah kotak yang namanya television. Bedanya dulu sama sekarang apa kotaknya? Kalau dulu lihatnya hitam putih, betul nggak? Habis nonton ditutup, saya masih ingat banget di rumah saya. Lalu muncul TV berwarna, ya kontennya lebih bagus, bisa berwarna. Lalu yang menjadi significant change itu adalah bingkainya, kita sebut frameless. Frameless itu masa depan tanpa bingkai. Bingkai TV menjadi semakin apa Bapak Ibu? Kecil, tipis, betul. Semakin tipis, layarnya menjadi semakin besar. Dulu mana ada, ketika saya masih kecil, LED 50 inch Pak. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Lalu datanglah sahabat kita yang namanya internet. Yang dimana percepatan konten untuk bisa ada di muka dan mata kita, itu luar biasa. Just a matter of seconds. Apalagi kalau kita lihat Telkom selalu mempush ke arah sana sekarangnya untuk cepat. 5G is a foundation buat metaverse. Ya. Bahkan ada studi dari sebuah electronic brand yang besar di Korea yang mengatakan seperti ini. Teman-teman, mata kita itu tidak dilahirkan untuk melihat segala sesuatu atau segala konten yang ada dalam bingkai. Sebab mata kita harus melihat segala sesuatu yang real. Makanya mereka mencoba membangun layar semakin besar dan dilengkungin layarnya, namanya Samsung Curve. Ada juga yang beli, Pak Eko. Lama-lama, kalau saya kan di masa ini nih, kira-kira saya on the Gen X, ketahuan deh Pak usianya. Ibu saya suka bilang waktu saya masih kecil, jangan nonton TV apa dekat-dekat layarnya. Kebetulan saya termasuk anak yang agak patuh Pak. Jadi kalau naik pohon nggak patuh Pak, tapi kalau disuruh nonton nggak boleh dekat TV, saya patuh. Tapi yang terjadi adalah layarnya semakin besar, semakin mendekati mata saya. Dan tidak lama kemudian layarnya nempel di mata anak saya, namanya virtual reality. Kenapa? Sebab teknologi metaverse itu akan mendrive experience mata human dengan konten akan menjadi real, dan kontennya yang Anda lihat, kalau Anda lihat biasanya cuma menara Eiffel atau penyanyi A, itu Anda sekarang bisa milikin dengan NFT dan Anda bisa hidup di dalamnya. Sudah kejadian? Semi metaverse. Kita semua hidup di semi metaverse. Semua orang sekarang foto pakai Samsung aja. Saya nggak promosi handphone ya Pak, maaf. Kebetulan kelepasan aja. Kalau foto, otomatis di fotonya gambarnya kulitnya lebih bagus.
Itu avatar tingkat awal. Lalu ada selebgram China, mungkin teman-teman juga udah lihat, viral. Nyanyi-nyanyi, ngomong-ngomong sama followernya, tahu-tahu filternya copot. Apa yang kejadian? Followernya ninggalin dia. Ada sisi yang namanya, secara kita nggak sadar, yang kita sebut dengan second life. Nah, ibu, terutama ibu-ibu harus melihat ini untuk membangun positivity dalam pengembangan generasi berikutnya. Makanya saya salut, ini sesi di luar kota saya pertama di Indonesia. Ya. Kalau semua orang punya avatar, oh saya nggak main filter seperti selebgram China. Tenang Bapak Ibu. Yang punya sosial media banyak kan? Kalau upload foto di Instagram, ya saya anggap contoh yang lebih mudah lah Pak ya. Foto makanan temennya upload seakan-akan makanan sendiri. Foto atau diulik-ulik dikit seakan-akan ada di luar, masukin Instagram. Foto dekat mobil kerennya temen seakan-akan punyanya sendiri. Ada kehidupan online di generasi berikutnya yang lebih nyaman daripada offline mereka. Mungkin nggak buat generasi kita. Tapi kalau kita mencoba mempotret diri kita di Instagram ataupun di sosmed menjadi lebih baik, lebih nyaman, nggak salah juga. Cuma bayangin nanti foto-foto yang saya sebut itu yang gambarnya 2D jadi 3D. Dan bisa Anda milikin, kalau nggak kita, generasi berikutnya. Dan mereka bisa bawa keluar, nggak hanya pakai VR. Contohnya, sahabat saya, tim IT Wir yang handal, Mas Dedi, bisa kita tunjukin ada monster duduk di sebelah Mas Dedi. Ini saya mau tunjukin demo augmented reality dulu ya, supaya bukan bermaksud. Nah ini dia, ini live ya. Dan mungkin ada bapak yang bisa menyentuh. Ini live dan dilihat pakai webcam biasa. Terima kasih. Biarin dulu deh. Nah, ini kita ketemu. Nanti ngelihatnya nggak pakai webcam atau handphone, tapi ngelihatnya menggunakan kacamata augmented reality. Bukan VR ya. VR itu ketutup. Si monster tahu-tahu bisa ngomong sama saya. Daniel, yuk saya ajak kamu ke dunianya si monster. Otomatis kacamata saya akan merubah jadi VR. Dan saya langsung ada di dunianya dia. Saya bisa ajak si monster jalan-jalan. Loh kayak orang aneh dong. Dan bener, tapi siapa yang pakai Bluetooth di sini ngomong sendirian? Aneh nggak? Nggak sadar aja gitu kan? Nah ini bisa saya milikin dengan meng-NFT-kannya. It's mine. Saya bisa jual mungkin ke Pak Wali Kota, ke Ibu Wakil dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau si monster view-nya banyak, viewernya. Loh, viewer banyak. Iya udah biasa YouTube membangun sistem itu. Ya. Makasih. Tunjukin contoh kalau kita sekarang pakai sekolah bahasa. Ada satu sekolah bahasa yang selama pandemi menggunakan metaverse platform augmented reality. Jadi waktu itu dia mencobanya menjualnya seperti ini, ngajarin macan gitu. Dia pakai daripada hanya cuma zoom. Ini bisa dinyalakan. Jadi kalau misalnya si macan bisa bawa kita ke hutannya pakai kacamatanya VR, jadi bisa convergent. Ya. Ini kita sudah kebetulan develop sejak 2009. Ya. Jadi bahkan kita sudah tidak perlu marker lagi, yaitu sebuah alat bantu. Jadi bisa pakai geolocation, kita bisa munculkan nanti suatu hari avatarnya Bapak atau Ibu atau Pak Wali Kota dimanapun menggunakan handphone. Lalu apa hubungannya dengan artificial intelligence?
Sudah lihat bentuk kontennya. Gambarnya bisa lebih bagus dari itu. Kenapa? Sebab Bapak Ibu, saya yakin pernah lihat film King Kong nggak? Ada nggak King Kong aslinya? Nggak ada. Tapi kalau Bapak lihat animasinya bagus nggak? Bagus sekali. Bayangin King Kong dengan animasi yang bagus itu secara 3D muncul di sini, digunakan sekarang masih bisa handphone. Oh, saya nggak punya kacamata AR, belinya mahal. Nggak apa-apa, pakai handphone juga bisa. Nah, King Kong avatar berdiri depan kita, dilihat dengan kacamata AR. Apa hubungannya dengan AI? Simple. Anda ketik deh sekarang King Kong di Google, muncul semua datanya. Kasarnya ditranslate jadi voice. Ada kan teknologinya Siri, Pak? Disambungin ke avatarnya. Jadi kita ini bisa ngomong sama King Kong. Dan kita bisa connectkan King Kong dengan semua API commerce dan payment misalnya. Dan kita bisa milikin si King Kong. Bisa di NFT-kan. Udah kejadian nggak seperti ini? Sebagian besar di next generation yang lagi heboh-hebohnya main game. Itu awal. Generasi kita, secara nggak sadar di push sedang membangun avatar kita. Nanti setiap orang akan punya avatarnya sendiri-sendiri, Pak. Dan tampangnya bisa aja lebih ganteng, lebih cantik, atau muncul di dunia metaverse, modelnya bukan manusia, tapi kayak monster itu. Alter egonya keluar. Jadi sudah transition. Lalu apa itu metaverse? Metaverse buat saya tuh very simple. Itu adalah interaksi internet masa depan yang mengubah cara mata kita berinteraksi sama konten. Dan ini bukan aplikasi, ini bukan sebuah channel baru, bukan. Ini fondasi internet yang fundamental berubah. Oh, saya nggak akan pakai, Pak. Ya udah nggak apa-apa, nanti generasinya kita kalau nggak disiapin bahaya. WIR dibangun 2009 melihat masa depan ini susah banget. Kita bangun singkatan dan WIR, yaitu adalah W-nya We, I-nya Indonesian, R-nya tuh Rocks. Kita Indonesia Jaya, Pak. Kita mau supaya bisa masukin nilai positif dulu buat Indonesia dengan kalau teknologi ini datang. Tahu-tahu Facebook klaim Meta, Microsoft muncul dengan metaverse-nya, Amazon juga. Jadi all the big giants itu udah shifting ke sini, mempersiapkan platform buat supaya anak-anak generasi berikutnya bisa masuk. Nah, kalau sudah advance, kayak gimana sih hidup kita nanti dengan contact lens AR ataupun kacamata AR yang combine dengan VR? Kira-kira seperti ini. Saya tunjukin satu video. Ini ada seseorang di dalam bis memakai kacamata AR. Jadi dia bisa pilih konten apa saja yang dia mau lihat. Seperti layaknya Anda semua melihat layar handphone Anda sekarang dengan semua aplikasinya. Semuanya data, makanya siapa yang paling duluan bisa megang metaverse adalah yang punya data. Nah, ini kalau di supermarket. Jadi Anda bisa bawa virtual pet Anda yang Anda miliki dan sudah connected sama AI-nya dan bisa terkonek dengan seluruh API environment-nya supermarket. Jadi dia bisa kasih tahu, jangan lupa beli ini, makan ini, gitu ya. Nah, ini sedang kami develop soon di bulan November yang akan kami launching. Ya. Lalu saya tunjukin yang pakai paling sederhana, handphone, udah kejadian. Bahkan 2D ini kita buat mungkin tahun 2014, ya,
2014. Mungkin videonya bisa di play. Ini ada 3 lukisan. Ini 2014, Bapak Ibu. Udah lama sekali. Saya bisa konekin data animasi avatarnya Bung Karno dengan AI di Google atau AI manapun yang ada. Tuhan yang Maha Esa telah Bahkan nanti bisa muncul secara 3D di dunia metaverse. Ya. Lalu kita tunjukkan juga mediumnya bisa dimanapun, misalnya di KTP kita semua. Saya belum boleh rilis apps-nya. Selamat datang di KTP Augmented Reality. Aplikasi ini dapat Ini udah lama dan sekali. menjajah objek-objek Sudah lama wisata di sekali. seluruh tanah air. Di kantor saya nggak ada medium apa-apa, pakai geolocation, Pak Presiden juga bisa dimunculkan. Dan lihatnya bukan pakai kacamata, lihatnya dengan handphone yang 2 juta ke atas udah bisa. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Ini 3 dimensi, jadi kalau Bapak Ibu kelilingin bisa lihat belakangnya. Bangsa dan setanah air. Nah, konsepnya akhirnya semua kita dengan avatar kita itu tidak bisa, maaf, saya balik kata-katanya. Kita semua dengan avatar kita akan tanda petik kekal di dunia metaverse. 24 jam 7 hari, makanya digunakan untuk hal-hal yang mesti positif. Misalnya pelayanan publik 24 jam 7 hari dengan avatarnya. Ya. Saya tunjukin ini kasus kampanye presiden di Nigeria 2015. Kita diundang, kebetulan yang pergi Bapak Yasha Hattab yang ada hadir bersama kita. Semua logo partai di Nigeria itu kita hidupin, dan yang muncul Muhammad Buhari dan Yemi Osinbajo berpidato di semua. Kalau kampanye di koran, di billboard, di mana-mana kan. Lalu generasi muda bisa bercakap-cakap dengan beliau. Cuma yang menariknya, kita dari pihak mereka minta semua logo partai termasuk logo oposisinya juga dihidupkan, dan munculnya Muhammad Buhari gitu, Pak. Nah, ini dengan kacamata HoloLens. Sebuah exhibition painting 2018-2017. Ini punyanya Microsoft, tapi platformnya kebetulan kerjasama sama kita untuk production. Kacamatanya tembus pandang, bukan VR. Tangan kita jadi remote-nya. Sekarang kacamatanya udah kayak gini. Nanti di G20 sekecil ini, dan Anda bisa langsung tekan AR, tekan VR, satu kacamata. Dan kita termasuk salah satu perusahaan di Asia yang terima pertama kali kacamata seperti ini. Dan pemainnya itu nggak hanya Amerika, terima kasih, tetapi juga ada negara seperti China, UK, dan yang lain-lainnya. Kalau di Indonesia kita memikirkan gimana sih supaya bisa ketemu avatar nggak pakai handphone tapi nggak pakai kacamata dan dengan konektivitas yang terbatas. Kan pasti teman-teman bilang, wah kalau konektivitasnya terbatas susah nih. Ya kita pernah bikin buat BTS Tokopedia. Jadi kita taruh layar besar, Bapak Ibu tinggal berdiri depan layarnya, lalu dikerumutin langsung sama BTS. Ya, bentuknya kayak begini. Ya, jadi berdiri aja. Langsung bisa foto. Nanti Anda bisa ketemu BTS dimanapun. Ya, dan kita udah kerjakan ini juga sudah cukup lama. Kita membangun metaverse platform yang penting ya, key-nya adalah metaverse platform itu harus jadi milik semua orang. Kedua,
Metaverse harus kredibel dan harus bisa divalidasi siapa penggunanya. Makanya beberapa tahun belakangan kita sempat meletakkan layar O2O kita di minimarket. Ini salah satu contohnya. Cuma belum avatar manusia, tapi avatarnya kemasan. Apa kabar semuanya? Aku mau nyobain mesinnya DAF 2.0. Pasti kalian semua penasaran kan? Yuk langsung ikut aku aja. Nah, teman-teman, ini dia. Ya, ini mesin layarnya, DAF 2.0. bukan layar Banyak biasa. banget promo, ada Di foto Jakarta kontes sudah ada. bersama Hilo School. Yang jadi avatarnya siapa? Susu Hilo Packaging, kemasan yang ada di Alpha. Tapi apa yang terkoleksi? Interaktivitas dan data. Contohnya seperti ini. Kita scan dulu. Nah, itu avatarnya muncul. Kita pilih Ya. fun foto. Lalu Anda Kita bisa pilih karakter. berinteraksi, Aku mau pilih main, fun gua aja deh. dan Untuk yang mesin lain-lainnya. DAF-nya, kalian bisa Ya. temukan di Alfamart tertentu. Ya, Untuk makasih, informasi Dad. lebih lanjut tentang lokasinya, kalian Nanti sebentar lagi Bapak Ibu bisa datang ke layar ini di minimarket, bisa milih jadi avatar. Seragamnya bisa milih nanti visit Makassar misalnya, kaosnya. Digital ya. Habis itu setelah jadi avatar bisa Bapak Ibu min NFT-nya dan Ibu memiliki dan Bapak memiliki avatar Bapak Ibu. Lalu ada satu tombol lagi, Ibu tekan, Bapak Ibu jalan langsung masuk ke dunia Metaverse Indonesia. Semuanya real time, ya. Jadi O2O-nya harus jalan, ya. Saya izin mau menutup saja terakhir dengan video sebelum saya kasih summary perjalanan WIR selama hampir 12 tahun. Augmented reality is indeed the future. I did not know that this is applicable today. Such big users, why not also be the ones to develop it? Their solutions are highly relevant to the market. It is no longer conceptual. The future is today. They are the market leader, set to explode global interest in this space. Nigeria's presidential candidate Muhammadu Buhari used this app to attract young voters. I think they will shape the future. For the first time ever, AR plays a role so significant, no longer a gimmick. The biggest challenge for AR is really not taking it that high and really to see all the opportunity that are available in the market. Many can start their own business. Now they have more incomes to support the family. So small investments to be store owner. Unbelievable. Now we have more incomes to support the family. This really disrupts marketing and Ini toko franchise Metaverse pertama 4 tahun lalu oleh Alpha. People can really use it and experience it. By empowering women in emerging markets, This is about investing in the futures of an often ignored and overlooked population. Women in less developed Well, it's near and dear to my heart, is able to make its DAF is mark really on a changing the global landscape scale. of media placement industry. With DAF, every investment on media can be measured. Unlimited content and imagination. this is a real game changer. Brands can And reconnect with consumers in a new and more more meaningful The technology will be able to get the maximum level of the value. Yeah, that's an easier way for the consumer to experience augmented reality. Across industries, the MID shall provide full support for marketing through strategic solutions. Combine both worlds between the virtual world and the future lifestyle of humans. AR&Co won Best Campaign for this app, the Augmented World Expo or AUGI Awards in Silicon Valley. By doing that, we actually create a legacy through the technology. Because we want to make augmented reality an actual reality for the world. This is a new era of metaverse. A new world to live in. A new you. And a new universe to come. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan. Baik. Baik, terima kasih pencerahannya kepada kami Pak Daniel. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab dan yang pertama kami memberikan kesempatan untuk Bapak Wali Kota Makassar memberikan pertanyaan kepada Pak Daniel.
Terima kasih Pak Daniel, teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya mencoba menyampaikan beberapa poin-poin dari hasil apa yang beliau sampaikan. Yang saya tangkap yang pertama, kalau kita punya avatar, dia akan kekal. Boleh kita sudah meninggal, maka avatar itu akan bisa bercakap-cakap dengan cucu kita atau cicit kita. Betul Pak ya? Betul Pak, betul. Jadi bikin semua avatar tak? Kalau kita mau ditahu sama cucu tak? Ini serius loh, ini teknologi baru. Bahwa salah satu warisan kita, selama ini kan cuma fotonya kita punya kakek sama nenek, kadang-kadang kita tidak tahu namanya siapa. Nah saatnya sekarang dengan teknologi, kalau kita punya avatar, walaupun kita terbatas umur kita, tapi avatar itu tidak terbatas umurnya. Dia bisa berbicara betul Pak ya? Bisa. Jadi dia bisa berbicara kalau kita sudah meninggal, terus cucu kita mau ketemu kakeknya di avatar, di metaverse, dia bisa bercakap-cakap dengan kakeknya. Betul Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi ini perlu para alim ulama juga memberikan fatwanya soal ini. Yang kedua, ini pertanyaan Pak. Kalau saya ingin memperkenalkan kota saya, seperti apa yang kita berdiri di tempat ini. Ini adalah peta Kota Makassar yang sudah direvisi. Kami akan tiga dimensikan ini. Dan setiap orang yang ingin jalan di Kota Makassar sampai ke seluruh lorong, itu tidak perlu mengunjungi di situ, tapi dia masuk dunia metaverse. Apa bisa seperti itu Pak? Tepat sekali Pak. Jadi nanti kalau Makaverse jadi, kita semua bisa berkunjung ke Kota Makassar 24 jam 7 hari, persis perbandingannya 1:1, dan kita bisa memiliki bahkan lahannya. Dan kita bisa mengisinya dengan konten-konten yang positif, sehingga kita bisa berinteraksi di dalam kota virtualnya secara 3D Pak. Walaupun manusianya sudah istirahat, tapi avatarnya bisa melayani kalau ada yang tanya. Bisa. Nah ini teman-teman sekalian, ini hal baru, saya perlu mempertegas saja. Kalau kita sudah bikin avatar, misalnya Pak Sekda bikin avatar, Pak Sekda lagi tidur, kemudian ada yang tanya kepada Pak Sekda, itu bisa. Karena dia tanya ke avatarnya. Cocok begitu Pak ya? Betul Pak. Nah, jadi ini perlu kita tahu bahwa, jadi kalau Pak Erik lagi tidur, ada teman-teman partai mau ketemu saja di metaverse. Biar Pak Erik lagi tidur. Jadi kalau ada yang suka tidur siang, ini paling menolong ini. Ya. Ini bisa tidur siang. Bikin cepat kita punya avatar supaya kita bisa tidur siang. Ya. Jadi tidak dihalangi tidur paginya kita. Kira-kira begitu. Jadi yang suka tidur pagi ini menolong sekali cepat kita bikin avatar tak. Cocok Pak ya? Nah. Betul. Nah, yang ketiga, ini banyak pertanyaan saya nih Pak. Pendidikan tadi. Tadi pendidikan itu anak-anak saja tidak pernah ada, anak-anak tidak pernah lihat ayam. Tidak pernah tahu ayam itu bertelur. Avatar bisa menolong kita dengan reality, dengan virtual reality tadi. Bahkan anak saya juga Pak, waktu tes TK, ada isian Pak. Maksudnya dimasak, dia tulis air dipencet. Dia tidak pernah lihat air dimasak. Dia hanya lihat dari kecil air dipencet. Beda dengan kita, kalau air dimasak. Ini saya kaget juga anak-anak tulis air dipencet. Nah, artinya ini sebuah perkembangan pikiran generasi. Pertanyaan berikutnya Pak, ini banyak-banyak ini. Kalau kita tidak bikin metaverse, maka orang lain akan memetaverskan Makassar, suka tidak suka. Apa betul itu Pak? Betul Pak. Berarti data kita akan diambil oleh orang lain. Kenapa kita berinisiasi bikin metaverse dan ikut metaverse Indonesia? Supaya tadi Indonesia ini tidak dijajah lewat metaverse. Betul Pak ya? Betul Pak. Maka Makassar menjadi mudah-mudahan kota pertama yang respon terhadap metaverse Indonesia. Di pelayanan publik bisa 7 hari 24 jam. Semua pelayanan front desk boleh sudah tutup. Karena kita tutup jam 5.
tetapi pelayanan tetap bisa 24 jam karena lewat metaverse, dan itu sah Pak ya? Sah. Sah menurut hukum. Nah, kenapa kita mesti metaverse? Karena kita ingin Makassar 24 jam, kita ingin pelayanan tidak pernah berhenti, kita ingin ekonomi berputar lebih cepat, dan kita ingin semua masyarakat terlibat di dalamnya. Kenapa kami hadirkan beliau? Cocok gitu Pak ya? Siap Pak, betul. Kecuali belum bisa kawin secara metaverse, cocok Pak. Kalau sekarang, kalau saksi nikah bisa, karena lewat telepon, apa namanya, perwali. Tapi saya takut tanya itu, ada istriku di sini. Ya. Saya kira, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Wali Kota. Barangkali bagus kalau tadi itu yang dinosaurusnya tadi, biar dicoba ya, biar dicoba sampai dekat-dekat situ supaya real bahwa inilah teknologi. Kita suka tidak suka, kalau kita tidak isi ruang metaverse ini, maka kita akan dijajah secara informasi metaverse. Jadi kota metaverse atau Makaverse adalah bahagian dari gerakan nasionalisme Kota Makassar untuk Indonesia dalam rangka menembus masa depan. Kira-kira seperti itu. Dari saya cukup Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota Makassar. Selanjutnya kami mempersilahkan 2 penanya lagi. Satu dari Bapak di depan, satu lagi. Sama yang di belakang sana ya Pak ya. Cuman 2 penanya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Yang pertama, karena saya dari Forum Kerukunan Umat Beragama, satu hal yang kami khawatirkan jangan sampai bagi kita umat Islam ini bisa terganggu rukun iman kita. Kalau dulu ada rukun iman kita kan percaya kepada malaikat, salah satunya Rakib dan Atid. Dan hari ini kita bisa mendengar bahwa logika dan fakta terkait dengan percaya kepada malaikat Rakib dan Atid ini itu seharusnya semakin kuat, karena manusia saja bisa membuktikan hal itu. Jadi jangan sampai justru terbalik, bahwa tidak ada lagi dogma agama karena temuan-temuan teknologi maju seperti ini. Untuk membuktikan itu, mungkin pertanyaan saya, apa avatar ini sudah tahu juga bahwa kapan kita meninggal? Belum ya? Belum Pak, belum. Oke, supaya ini masih tetap ada Allah yang Maha Tahu segalanya dibandingkan dengan avatar yang diciptakan itu. Makasih Pak. Ya, ini untuk membentengi tadi. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan Pak Wali tadi, bahwa ini tentu akan diiringi dengan aspek hukum dari agama masing-masing. Soal kawin melalui avatar, saya kira nanti harus dibahas di MUI juga Pak Wali itu. Iya, ini nanti akan dibahas, karena tidak mungkin kemajuan teknologi seperti ini lalu kemudian kita hanya fokus pada fikih klasik gitu. Pasti akan kita usahakan. Dan terima kasih informasi ini. Saya Pak Daniel ini sengaja untuk hadir, sekalipun saya harus mengajar juga, tetapi terima kasih, Pak. Ini informasi baru, jadi kami harus tahu. Kami bersama dengan Basnas, dengan ormas yang lain, tentu ini akan menjadi satu kajian ke depan, dan mudah-mudahan kajian itu kemudian semakin mendukung bahwa Makassar akan menjadi kota pertama untuk menerapkan metaverse. Yang kedua, tentu karena ini adalah suatu kemajuan teknologi, maka ke depan kita berharap bahwa data-data yang ada ini bagaimana kalau misalnya terjadi perubahan-perubahan. Nah, apakah setiap data itu kemudian harus ada pembaruan setiap saat? Karena menurut saya ketika yang kami paham ya, data yang sekarang ketika itu dihubungkan hanya yang seperti itu,
Nah, bagaimana kalau kemudian big data ini tidak ada perkembangan terus? Apakah itu kemudian harus terus? Ataukah memang karena real time, lalu kemudian itu bisa tanpa diubah data-data yang ada itu yang terjadi perubahan? Mungkin ini yang menjadi tanggapan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak atas masukan dan concern-nya. Saya setuju banget Pak. Sebab salah satu alasan WIR bangun ini sejak awal, kita nggak mau kejadian ketinggalan masa ketika internet masuk Pak. Ketika internet masuk, mereka itu langsung di 100% ditentang, mungkin 95% ditentang, sama banyak sekali lembaga keagamaan. Di Metaverse Indonesia Platform yang kita siapkan, itu ada tata kelola. Tata kelolanya diawasin Pak. Dan kita sudah bersiap memasukkan 5 bahkan rumah ibadah secara virtual di Metaverse Indonesia Platform. Penting sekali justru dari dua sisi, keagamaan dan edukasi, itu masuk duluan Pak. Bayangkan kalau platform ini, Metaverse misalnya Makassar, dibikin sama seseorang dari Eropa, persis, dan daya tariknya yang lebih negatif Pak. Pasti semua akan ke sana. Nah ini yang saya lihat concern paling utama dalam menjaga nilai-nilai kita Pak, sebagai orang Indonesia. Apalagi perjalanan consumer yang sekarang aja udah berubah dan mereka bisa memproduksi kontennya sendiri seperti YouTube. Di dunia Metaverse mereka fully producer Pak, tidak hanya consume, jadi prosumer Pak. Data yang ada dikelola di AI dan blockchain itu akan membangun kepintarannya sendiri Pak. Tentu saja akan tetap di fit in oleh para prosumer Pak, tetapi akan menjadi lebih pandai. Dan bahkan sekarang pun kita bisa, pada saat kita menggunakan Google Map, kita udah bilang ini aplikasi canggih banget Pak, dan itu akan lebih dari itu Pak, berpuluh-puluh, beratus kali lipat. Terima kasih Pak menyampaikan concern-nya. Kami menjadikan ini sebagai perhatian yang sangat utama Pak pada saat kami. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya untuk penanya yang kedua kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Saya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, yang dalam pemaparan awal itu salah satu kategori dinas atau OPD hot issue kategori 5, sehingga dalam rangka menjamin terlaksananya transportasi yang aman, tertib, lancar, tentu dengan adanya Metaverse ini memberikan peluang kepada masyarakat lebih luas aksesibilitasnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin saya juga baru mendengar, tapi mungkin beberapa percakapan kami dengan teman-teman bahwa mungkin juga Metaverse ini ada dulu film namanya Snow Crash ya, kalau tidak salah Pak. Betul. Stepson ya, itu menceritakan bagaimana AR atau VR itu dari dunia nyata kemudian bisa diwujudkan secara visualisasi dengan mudah. Banyak hal keuntungan. Mungkin ada beberapa multivalensi yang kita hadapi, tapi saya yakin dalam Islam juga itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrah. Jadi ada dulu teori sebelum kita menemukan revolusi sains, ada namanya teori geosentris. Geosentris itu dipahami suatu dogma bagi Katolik yang ada di Romawi sehingga orang tidak bisa berpikir. Kemudian ada Nicholas Copernicus, kemudian Galileo menemukan namanya teori heliosentris. Kalau kita runutkan dengan sejarah perjalanan, mohon maaf, dalam dunia Islam, memang dalam Al-Quran itu juga menjelaskan bahwa pusat daripada tata surya itu adalah matahari, bukan bumi. Yang selama ini kita salah menggunakan teori geosentris. Saya pikir suatu
keberuntungan bisa bersama dengan Bapak karena kita bisa berbagi ilmu, dan saya berharap apa yang menjadi harapan kita bersama menjadikan kota metaverse ini menjadi salah satu solusi terbaik. Saya ingin mengatakan bukan hanya breaking through, tapi lebih daripada itu mile and leap, lompatan. Kalau akselerasi biasa, karena Bapak Wali Kota saya itu lebih senang lompatannya jauh ke depan, Pak. Cuman kita berharap kami semua OPD itu bisa mengikuti lompatan-lompatan Bapak Wali Kota. Saya pikir ini selaras dengan pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh Forkopimda, karena terus terang kami yakin dan percaya selama kata kunci koordinasi ini kita jaga dengan baik, maka kita bisa berharap menuju Makassar, kota metaverse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Daniel atas pencerahannya tentang metaverse pada hari ini. Dan saya baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Daniel Surya yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua tentunya tadi. Dan juga terima kasih kepada Ibu Indira Mulyasari yang telah menjadi moderator memandu jalannya sesi tanya jawab juga tadi antara Bapak Daniel Surya dengan para peserta dari acara rapat koordinasi khusus hari ini. Bahkan kita sama-sama telah saksikan Bapak Wali Kota juga tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa sekaligus juga mungkin membuka cakrawala dari semua yang hadir di acara ini untuk bisa lebih mengenal mengenai metaverse itu sendiri. Baik, dan untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan MOU. Ini adalah untuk mengenai pengembangan teknologi dalam Metaverse Indonesia ya. Dan untuk itu kami mengundang kesediaan dari Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, dan juga Eksekutif Chairman WIR Group, Bapak Daniel Surya yang nantinya akan menandatangani untuk MOU ini. Dan kami juga turut mengundang kepada Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusdi, bersama dengan Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo, dan juga Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, yang kebetulan telah meninggalkan tempat ini, betul sekali. Dan baiklah hadirin sekalian, para tamu undangan dan peserta dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Kita akan bersama-sama menyaksikan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Makassar dan WIR Group tentang pengembangan teknologi dalam Metaverse Indonesia. Khususnya kota Metaverse Makassar ini ya, untuk Makaverse ini ya. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Semoga kerjasama ini berjalan lancar dan tentunya dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Makassar. Jadi semoga tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Daniel Surya dan juga contoh-contoh analogi yang juga tadi telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar bisa memberikan inspirasi untuk semua yang hadir di acara ini untuk nantinya menggunakan teknologi metaverse. Betul sekali. Untuk dinasnya masing-masing Dan ya. kami persilahkan rekan-rekan media untuk bisa langsung mengabadikan momen spesial di siang hari ini. Dan dengan ini telah resmi pemerintah Kota Makassar dan WIR Group bekerja sama dalam pengembangan teknologi dalam Metaverse Indonesia. Tepuk tangannya semua. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa tentunya membuat Makassar menjadi kota yang 2 kali tambah baik. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota Makassar, dan terima kasih kepada Eksekutif Chairman WIR Group Bapak
Daniel Surya. Dan juga terima kasih juga kepada Ketua DPRD Kota Makassar yang juga tadi telah menyaksikan ya proses penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU antara pemerintah Kota Makassar dan Weir Group tentang pengembangan teknologi dalam Metaverse Indonesia khususnya untuk mengembangkan Kota Makassar menjadi Makaverse. Betul sekali. Saya tidak sabar juga menantikan untuk semua yang ada di sini, khususnya para ASN-ASN yang sudah turut hadir. Ini nanti semuanya punya avatar sendiri. Betul. Jadi bahkan nantinya walaupun sedang tidur tetap dapat melayani warga masyarakat Kota Makassar. Betul sekali. Jadi semoga tadi apa yang telah disampaikan bisa memberikan inspirasi untuk semua yang ada di acara rapat koordinasi khusus ini, baik mulai dari SKPD sampai ke pemerintahan atau ke pelayanan masyarakat sampai ke kecamatan dan ke kelurahan nanti bisa mengadaptasi teknologi Metaverse ini ya. Betul sekali. Dan berikutnya sebelum kita memasuki waktu Isoma, kami akan mengundang kesediaan dari Bapak Wali Kota Makassar untuk melakukan press conference bersama rekan-rekan media yang berada di area foyer dari 4 Points Makassar. Iya, kami persilakan Bapak Wali Kota Makassar bersama dengan Bapak Daniel Surya dan Ibu. Iya. Jadi sekaligus untuk press konferensinya. Oh iya, jadi ternyata untuk press konferensinya akan dilaksanakan sekaligus bersama dengan Ustadz Dasat Latif nanti. Setelah ini acara. Oh setelah kita. Jadi setelah ini Pak Ustadz Dasat memberikan materi. Jadi supaya habis Isoma kumpul di sini semua. Oh iya. Baik Pak. Baik, jadi kami informasikan bahwa setelah ini akan ada Ustadz Dasat Latif tentunya untuk memberikan siraman rohani untuk kita semua yang ada di sini. Jadi kami harapkan untuk semua rekan-rekan, semua peserta dari rapat koordinasi khusus yang hadir di acara ini untuk bisa segera berkumpul setelah istirahat untuk nantinya mendapatkan siraman rohani dari Ustadz Dasat Latif. Betul, jadi yang tentunya juga untuk pemerintah Kota Makassar ingin meningkatkan juga dari sisi teknologi, tapi juga ingin meningkatkan akhlak dari para pekerja yang ada di Kota Makassar. Betul, untuk sekarang ini kami akan mempersilahkan untuk seluruh peserta rapat koordinasi khusus untuk bisa menikmati hidangan santap siang sekaligus juga untuk bisa menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan kami informasikan bahwa tepat jam 12.50 mohon untuk semua peserta rapat koordinasi khusus untuk bisa kembali lagi berada di area acara ini. Betul sekali. On time 12.50 Jadi ya. kami mohon kerjasamanya sebelum jam 12.50 sudah berada di sini agar tepat pukul 12.50 acara akan dilanjutkan kembali. Betul sekali Bapak. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu sekalian, sekali kami persilahkan untuk dapat keluar dari ruangan ini dengan tertib tentunya. Jangan sampai ada barang yang tertinggal nantinya. Dan jangan lupa untuk kembali ke sini dan tetap menaati protokol kesehatan. Sekali lagi 12.50 untuk seluruh peserta rapat koordinasi khusus. Mohon untuk bisa kembali berada di acara ini untuk melanjutkan acara. Tepat waktu ya. Betul sekali, dan nanti juga akan dipimpin oleh rekan kami, akan ada Irfan Ince dan juga Faniji yang akan menemani kembali seluruh peserta dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Dan dengan ini kami persilakan sekali lagi untuk semuanya menikmati hidangan santap siang dan menunaikan ibadah sholat zuhur. Nanti kita kembali lagi tentunya masih di acara rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Makassar menuju kota Metaverse, Makaverse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih?
Mami. Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo yo, gimana? Ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh Papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai April 2022, Kompas TV akan memutus siaran analognya di sejumlah wilayah berikut. Jika pesawat TV Anda belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Dengan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program Kompas TV dengan kualitas gambar dan suara yang lebih tajam dan jernih. Masuki era digital bersama Kompas TV. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah perasaan yang nonton saja jadi ambiar. Harus positif. Teronjol-teronjol asik gitu loh. Di sini, kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Aneh, saya bukan penguasa yang di demo itu kan Kapolri, Presiden, Menteri di demo. Ini saya Ahmad Dhani. Hampir menyesal. Tidak jadi istri wapres. Rosi, setiap Kamis pukul 8 malam, live di Kompas TV. Halo Sport Lovers, selamat pagi dan selamat datang di Kompas Sport Pagi. Saat Anda menganggap hidup adalah kompetisi, Juventus tampil perkasa kala memberikan jamuan kepada Udinese. saat Anda melakukan selebrasi atas prestasi, Anda tangkap berita terkini seputar dunia olahraga tanah air dan mancanegara. Tetap saksikan Kompas Sport hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Sport Pagi di Kompas TV, independen, terpercaya. Jelang petang di akhir pekan,
Kompas Sport Petang kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga baik dari mancanegara maupun dari dalam negeri. Momentum sempurna, nikmati berita olahraga terkini. Jose Mourinho berniat untuk memulangkan kembali Edin Dzeko ke kancah Liga Primer Inggris. Tim berjuluk The Reds dikabarkan akan memboyong penyerang asal Jepang. Kompas Sport Petang di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam Followers, menemani ruang istirahat Anda. Saat Anda bilang perlu semangat dan kerja keras untuk sukses. Kemenangan juga diperoleh Persib Bandung yang berpesta 4 gol tanpa balas. Saatnya lengkapi perolehan informasi dengan berita olahraga bertabur laga. Kompas Sport Malam. Setiap hari pukul 11 malam. Live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Anda tidak ingin menjadi korban dari sejumlah aktivitas ilegal. 1.697 handphone diimpor secara ilegal. Waspadalah, ikuti investigasi mendalam dan akurat berbagai fenomena pelanggaran hukum. Cemburu karena dia sering main sama cowok-cowok lain. Enggak, tadi tuh Mbak bilang transfer kayak gitu kan. Target setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Perbarui berita tentang ragam peristiwa khas terkini yang terjadi di seluruh Nusantara. Halo, selamat petang saudara, sudah pukul 3 sore, saatnya mengupdate informasi Anda dalam Indonesia Update tentunya. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Update edisi kali ini. Dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ketika media sosial menjadi wadah aspirasi hampir setiap individu, saat itulah kecerdasan dan kejelian mencerna informasi menjadi tuntutan. Pesimistis, optimistis. Serius? Gini, artis sekian harganya pengen nyoba. Nah. Sebelum bermedsos, ikuti dulu Kata Netizen. Setiap Kamis pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ketahui fenomena tindak kejahatan yang menjadi perhatian publik. Kenali macam dan polanya. Hindari menjadi korbannya. Selamat datang di Gelar Perkara. Sejumlah perkara kriminal akan kami gelar ke hadapan Anda secara lengkap dan mendalam. Bersama saya Yasir Neneama, inilah Gelar Perkara selengkapnya. Gelar Perkara setiap minggu pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Kami bawa Anda melihat berbagai tempat unik dan menarik, orang-orang yang menakjubkan, cita rasa baru, agar Anda segera mulai merasakan nikmatnya berkelana, mencari pengalaman tak terlupakan. Dan sebelum merencanakan perjalanan, ikuti Jalan-jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kami saring angka dari sumber utama, menyederhanakannya agar mudah dipahami. Kami kawal data makro, merawat bisnis sampai sektor mikro. Kami awali dari Indonesia untuk menjangkau dinamika global. Kompas Bisnis, denyut ekonomi, panduan bisnis yang independen, terpercaya. Senin sampai Jumat, live di Kompas TV. Menikmati berita menarik yang ingin Anda ketahui dari seluruh Indonesia bisa Anda lakukan di pagi hari tanpa perlu berkerut dahi. Halo, selamat pagi, kita jumpa lagi di Sapa Indonesia Pagi. Nanti akan kita hadirkan dan pembahasannya memang terus berseri di Sapa Indonesia. Bersama Bayu Sutiono, Timothy Marbun, dan Glory Oyong. Ikuti terus Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Siang hari, waktu yang santai untuk menambah energi dengan berita dan informasi yang ingin Anda ketahui dari seantero negeri.
saudara, bahagia sekali kami kembali dapat hadir menemani Anda di siang hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Muhammad Syahriza, saudara. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Ketahui berbagai video dan tren yang sedang viral. Indonesia dong nih. Benar. Dapatkan informasi bernilai di balik popularitas fenomena baru yang mewabah di jagat maya. Lupa lirik saat konser. Viral banget. Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Halo, selamat malam. Sudah pukul 6, saatnya saya Liviana Charlisa nemenin Anda di berita utama. Yang ramai jelang tes CPNS seperti ini adalah Disduk Capil untuk bikin KTP, kantor polisi untuk bikin SKCK, fasilitas kesehatan untuk bikin surat keterangan kesehatan, dan juga pedagang jiwa. Temukan fakta-fakta unik di balik informasi dan sensasi yang sedang viral. Berita utama, Senin sampai Jumat pukul 6 petang. Lihat realita dari sudut pandang berbeda. Kenali lebih dekat persona serta keseharian tokoh nasional. Selamat pagi, Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Budi. Mas Timur, apa kabar? Baik dong Pak Budi. Hari ini sama Bang Fahri Hamzah. Apa kabar? Helmmu mana helmmu? Udah pinjemin helm, Pinjam. Waduh. VVIP. Setiap Sabtu pukul 2 siang di Kompas TV. Hamburg, Jerman menjadi tuan rumah kejuaraan dunia voli pantai 2019. Ikuti aksi 48 tim putra dan 48 tim putri dari sejumlah negara berlaga memperebutkan gelar juara dan hadiah total $1 juta Amerika. FIVB Beach Volleyball World Championship 2019. Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 1 dini hari di Kompas TV. On fire, man. Wow, kebakaran. Penuh akan mencicipi beberapa menu dari seluruh Nusantara. Pasti menggoda lidah kamu untuk menyantapnya. Enak banget. Diaduk 20 kali. Mantap ya. Dilihat ini mirip-mirip sate buntel. Mumtaz. Ini pedes nagih nih bahaya. Independent Day. Kuliner yang mantap. Ini mumtaz. Food Story setiap Sabtu pukul 11 siang di Kompas TV. Para komika tidak hanya pandai memancing tawa. Di tangan mereka, berita, peristiwa, dan figur ternama menyatu dengan apik dalam variety show inspiratif berbalut canda. Kata Kita setiap Jumat pukul 10 malam di Kompas TV. Memahami tantangan keindonesiaan di satu meja, The Forum. Bersama jurnalis senior harian Kompas, Budiman Tanurjo. Ada hidden agenda di sini. Tidak matching. Secara terbuka. Ini orang bergabung untuk pesta pora ini. Oke. Bahwa ini untuk supaya lebih optimis kita. Buat rakyat itu apa dampaknya? Yang jadi pro dan kontra salah atau betul? Ini salah loh Pak. Strategi politik sederhana. Satu meja, The Forum, setiap Rabu pukul 8 malam di Kompas TV. Memahami tantangan keindonesiaan bersama jurnalis senior harian Kompas, Budiman Tanurjo. Di Satu Meja, The Forum, setiap Rabu pukul 8 malam di Kompas TV.